Halo teman-teman semua, hai hai, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan baik ya teman-teman. Oke, sekarang kita udah ada di akhir sesi ya di week pertama. Tapi buat teman-teman sekalian tenang aja, kita akan melanjutkan pembelajaran di minggu depan ya teman-teman untuk week keduanya. Jadi buat teman-teman, congratulations, akhirnya kita sampai juga ya di week 1 day 5, di mana pada sesi malam hari ini tentunya sesinya nggak akan kalah seru dibandingkan sesi-sesi sebelumnya ya. Boleh nih teman-teman yang mungkin daftar fundamental course-nya bareng sama teman, keluarga, pacar, sahabat siapapun gitu ya, untuk ajak mereka merapat ke YouTube Sessions malam hari ini karena sebentar lagi kita akan mulai. Oke, tanpa berlama-lama mungkin aku langsung aja sharing gitu ya teman-teman. Sebenarnya kita sesi malam hari ini akan ada apa sih gitu. Jadi di sesi malam hari ini kita ada demo sessions dan juga Q&A sessions ya, di mana nanti kita akan ada workshop dan configurations of mini project. Coba dong aku mau cek ombak dulu, siapa di sini yang udah sempat checking brief coding project-nya? Coba ketik satu kalau udah pada checking ya brief coding project-nya nih. Aku tungguin dulu nih respons dari kalian. Semoga udah pada cek, jadi biar ketika kalian buatin sesi malam hari ini juga lebih masuk gitu ya dan relate sama pembahasannya. Ayo, adakah tim satu yang udah checking brief coding project-nya teman-teman? Waduh, mantap nih, udah banyak yang muncul ya. Sip, selain nanti kita akan ada demo sessions terkait coding project-nya, nanti juga akan aku jelaskan kembali terkait assignments yang wajib kalian kerjakan di fundamental course. Jadi nanti stay tune terus sampai akhir ya, teman-teman. Nah, ini adalah speaker pada malam hari ini. Jadi buat teman-teman di sini nantinya akan ketemu langsung nih sama Kak Idrus Salam. Jadi Kak Idrus Salam ini adalah seorang software engineer di Unicorn E-commerce, teman-teman, dan sudah memiliki pengalaman kurang lebih 4 tahun nih di bidang software engineer. Jadi buat teman-teman di sini yang mungkin gitu ya kepo sama industri e-commerce gitu kan ya, pengen nanya-nanya kalau tips and tricks jadi software engineer di e-commerce industry juga boleh gitu ya. Langsung aja nanti ditanyain ke Kak Idrus. Terus dari Kak Idrus juga udah mendevelop nih banyak digital product application. Semisal kalian udah gak sabar gitu ya untuk nanya banyak banget pertanyaan seputar karir di bidang software engineering, terus mungkin juga materi seputar yang kalian pelajari gitu ya, itu juga boleh langsung aja drop pertanyaan kalian di link Slido. Untuk link Slido-nya sudah kami kirimkan ya di communication platform, tapi kalau misalnya ternyata kalian agak sulit gitu ya untuk buka communication platformnya, nggak masalah, nanti akan dibantu lagi ya untuk link Slido-nya di-share sama Kak Talita Support Squad di chatbox YouTube. Oke, sip. Kalau gitu tanpa berlama-lama, mungkin aku langsung aja nih teman-teman memanggil Kak Idrus ya untuk bergabung sama kita dan langsung sharing nih sama kalian terkait materi malam hari ini. Sebentar ya teman-teman, aku panggilin dulu Kak Idrusnya. Halo Kak Idrus. Ya, halo halo. Halo Hai semua. Kak. Apa kabar nih Kak Idrus? Baik? Ya, alhamdulillah sehat. Sudah siap untuk ngisi sesi malam ini. Oke, sip. Kelihatannya juga teman-teman udah pada siap banget karena udah pada checking coding project-nya juga Kak. Jadi mungkin langsung aja ya aku serahkan stage ke Kakak. Silakan Kak, the floor is yours. Ya, ya, thank you Tiara. Halo semua, malam ya, dan salam kenal. Kuidrus dan yang akan ngisi sesi malam ini. Kalau kemarin berarti sama Mas Adit ya. Ya, kita sama-sama tim lead juga. Dan mungkin teman-teman yang di Telegram, kalau ada yang nyimak jam 5 itu aku yang bantu-bantu jawab gitu yang di Telegram. Mungkin yang sempat nanya aku yang jawab. Jadi ya inilah saya. Oke, kita lanjut ke slide-nya. Ya, ini kenalan singkat dulu. Ini aku, terus sekarang aku di Tokopedia, terus sebelumnya juga mostly jadi back end dan pernah jadi di perusahaan sebelumnya sebenarnya itu nyambi jadi front end juga tapi nggak dalam. Dan aku juga sebenarnya seorang career switcher. Jadi aku yakin di sini banyak juga ya teman-teman yang ya kayak aku dulu yang pengen berkarir di bidang software engineer. Atau boleh deh ketik di chat, aku kebetulan bisa lihat chat komen kalian nih. Ada nggak sih yang backgroundnya selain IT gitu? Boleh banget ketik. Jadi pengen tahu gitu. Kayak kemarin ada yang anak SMA juga ya gitu. Itu keren banget sih. Ada yang kelas, kayaknya aku pernah ngeliat masih kelas 10 gitu. Masih ada nggak ya sekarang gitu. Itu udah keren banget sih. Dan ya itu possible banget. Jadi ya kira-kira ini pengalaman full timeku. Terus juga kalau freelance-nya juga sempet sih. Kalau sekarang lagi bantu-bantu di review. Kalau sebelumnya kalau teman-teman tahu Glints, aku jadi talent assessor juga, bantu-bantu interview kandidat-kandidatnya gitu sih. Terus bantu-bantu ngajar juga di Glints dulu. Terus kalau untuk
portofolio, aku sebenarnya lebih suka ikut-ikut apa ya, project gitu sih. Makanya kemarin pernah ikut hackathon juga. Sebenarnya 4 kali, tapi yang menang 2 kali. Terus kalau personal project mostly di backend juga, ya ada di GitHub-ku sih, gitu. Ini kalau dari ringkasan dari perusahaanku ada 4 sih sejauh ini, sama Revoyu. Ada sih Revoyu di ujung sini. Gitu. Kalau misalkan mau connect bisa cek di LinkedIn ya, Salam Idrus gitu. Oh, ada yang SMA ya, apa, adek Sri, asik. Kalau SI masih inilah ya, masih, link, relate lah ya. Oke lah kalau gitu. Ya tidak masalah apapun background-nya selama kalian mau belajar gitu ya. Dan sekarang kan udah seminggu ya udah nyobain HTML, CSS. Pasti yang pertama belajar agak ini ya, agak overwhelm ya, agak pusing ya. Itu hal yang wajar sih. Karena kita mencoba hal yang baru gitu ya. Jadi no worries gitu. Teman-teman bisa terus uh, oh ya ya, oke oke. Sip. Kalau gitu, oh ya sesuai ini kita bisa cek di apa mini project ya. Kalian udah di-share kan ya di mini project. Jadi aku untuk malam ini mungkin sekalian kasih briefingnya ini. Terus kita coba run through. Jadi misalkan jadi teman-teman yang masih apa ya bingung gitu gimana mulai projectnya atau kayak masih ada masalah di Git-nya itu boleh cek ya. Gimana aku ngepaparin ya brief ini. Ya sekaligus kan ini sesi selanjutnya kebetulan tentang workshop and config mini project. Jadi kita coba cek aja. Teman-teman udah punya link ini semua ya. Ini ada yang lagi buka juga. Kalian yang briefs SFFC yang saya gitu. Jadi kita bakal buat portofolio website. Itu dibaca pelan-pelan aja. Oh, ada yang di kelas 12 SMA. Keren. Aku dulu ngapain ya SMA ya? Kayak main-main aja. Kalian kan sangat melek dari dini ya. Aku suka komputer juga sih, tapi lebih ke hardware dulu kalau SMA sih. Tak-atik aja. Oke, kita mulai dulu dari yang paling awal. Ingat deadline-nya tuh di minggu depan, hari Kamis jam 12. Terus kalau kalian udah selesai, kalian bisa submit di sini. Gitu. Sebenarnya udah lumayan jelas. Oh, ini aku udah submit nih. Nanti aku pakai browser. Pas terakhir aja ya kita latihan submitnya. Biasanya tuh yang ketukar adalah link repo sama link GitHub Pages-nya. Jadi jangan tertukar gitu sih. Kita coba dulu ya ini introduction biasa, terus diingetin kita pakai VS Code, pakai Git dan juga Google Chrome. Terus kita ada instruksinya juga, kita disuruh bikin website of the school profile ya, with a designated form to get your stakeholders personal information and queries gitu. Name, email, phone number, message. Nah, ini ada ngasih mockupnya sih. Mockup itu apa? Mockup itu kayak desain yang ya desain aja gitu dari banyak sih dari toolsnya mungkin dari Figma, dari Adobe Studio segala macam. Biasanya yang buat ini tuh ya antara UI UX engineer gitu ya atau designer. Nanti mereka yang bikin mockup kayak gini. Nah, tugas kita sebagai front end gitu ya. Kalian kayaknya belum nggak nyoba. Oleh teman-teman, kalau di aku nih tadi kayaknya ada issue sama internet connections-nya dari Kak Idrus nih. Dari kalian apakah tadi juga sempat nge-freeze nih teman-teman Kak Idrusnya? Boleh ya coba dituliskan di chat box apakah ini hanya terjadi karena internet connection-ku atau di kalian juga sama. Boleh ya teman-teman? Apakah sudah aman-aman aja kalau di kalian tadi nge-freeze juga ya teman-teman. Oke, coba nanti aku cek terlebih dahulu sama Kak Idrus apakah sudah aman atau belum. Oke, ternyata kalian juga nge-freeze sama. Oke, mohon maaf ya teman-teman ada kendala technical issue. Aku coba panggilkan dulu nih Kak Idrusnya untuk bergabung sama aku gitu ya di sesi ini sebentar ya.
By the way, di sini masih ada yang nanya juga gitu ya, link coding project-nya di mana. Jadi boleh banget teman-teman untuk dicek aja. Link tersebut sudah di-share juga di communication platform kita, teman-teman. Jadi bisa langsung di-share di situ. Dicek-cek dulu aja. Sementara aku manggilin Kak Idrusnya terlebih dahulu ya. Oke, sebentar. Sip. Halo Kak Idrus, apakah sudah aman Kak internet connections-nya? Tadi sempat nge-freeze ya? Udah, heeh. Ini lebih ke tiba-tiba aja gelap listrik. Jadi I mati see. atau Oke, oke. kalau gitu nggak apa-apa Kak Idrus, silahkan dilanjut dulu. Thank you Kak. Iya, siap. Sorry ya teman-teman, ada iklan ya. Tadi berarti sampai sini ya. Nah ini jadi ada mockupnya kan dikasih mockup itu tadi sampai sini nggak aku jelasin ya. Ya intinya aku ulang aja ya. Jadi mockup ini yang buat biasanya UI UX designer atau engineer kalau di perusahaan itu kalau ada gitu. Kalau enggak ya designer biasa bahkan sampai produknya aja sih yang bikin kalau simple gitu. Terus ya udah ini apa biasanya cuman kayak ini kayak image doang gitu ya. Nah, biasanya tugas kita sebagai software engineer yaitu front end engineer dan kebetulan kalian emang nggak belum nyobain untuk back end engineer di sini nggak, dan itu nggak masalah sih. Jadi untuk front end engineer tugasnya adalah ngubah desain ini jadi bentuk webnya gitu. Ya atau di-convert jadi HTML-nya atau pakai CSS-nya gitu. Kenapa harus HTML CSS? Karena si browser itu cuma bisa baca HTML CSS atau kayak kalau mau jalanin web ya harus pakai HTML CSS JavaScript gitu sih. Nah, makanya kita belajar itu juga untuk dasarnya gitu. Jadi kira-kira ini mockupnya kan kalian bisa lihat tuh ada kalau udah familiar ini namanya navbar. Terus ini ya bebas sih bisa jadi ya buat jadi title lah jadi menu. Ini bisa kalian kasih image, terus ini juga, terus bebas. Nah ini ada form, kemarin udah belajar form ya. Ya tapi tenang nanti kita coba review dan demo juga gitu gimana beda. Aku nggak bikin yang sama persis kayak gini ya. Kalau aku bikinnya sama aja aku yang nyelesain gitu kan ya. Tapi kita coba kayak gimana sih kayak nge-layout gitu. Terus kayak kemarin nyoba-nyoba konekin CSS ke HTML-nya gitu. Mungkin ada yang masih kesulitan, nggak apa-apa. Oke, selanjutnya ini sebenarnya udah coba dibaca pelan-pelan aja. Kita tuh disuruh apa sih gitu. Nah, kita disuruh slicing. Slicing itu tadi ya ngubah yang dari gambaran ini dong. Kita ubah jadi bentuk webnya gitu. Terus jangan lupa kasih banner for background, kasih backgroundnya kayak banner, terus kasih school, ada vision mission. Jadi kalau ini kan masih portofolio aja ya. Oh ya enggak ini udah bisa sih. Tapi ya ditambah sih. Ini kan maunya ditambah apa sih? Jangan lupa dia nambah ini nih. About your school terus vision and mission. Berarti kan nanti ada about our, atau profilnya bisa sih. Profile tapi tanpa vision and mission kan belum ada di sini. Nanti teman-teman tambah gitu. Jadi benar-benar dibaca ya ini. Oh ya ini juga PDF from number over profile by your creativity. Nah by your creativity maksudnya ya nggak terpaku dengan desain ini juga. Ini kan masih hitam putih banget ya. Mungkin teman-teman pengen buat dia lebih berwarna gitu atau lebih rapih atau ya lebih banyak juga ini kan cuman kayak selesai gitu. Mungkin ada mau tambah lagi gitu. Itu bisa banget. Terus welcoming speech on homepage using page high name is using JavaScript for fill the name. Ini maksudnya apa? Kalau lihat kan ini nih, hi Harvey, welcome to website gitu ya. Nah ini Harvey-nya ini nanti kalian bikinnya pakai JavaScript gitu. Jadi nama usernya tuh nggak ditulis langsung gitu, tapi nanti dia baca mungkin ada namanya dari variabel nanti. Nanti di minggu depan kalian belajar gitu cara pakainya gitu, pakai JavaScript gitu sih. Kalau untuk sekarang pasti pakai HTML dulu sih. Dan aku nanti juga demonya pasti pakai HTML dulu sih. Gitu. Terus juga ada form message us. Ada nggak sih? Nah ini ada message us gini ya. Gitu. Nanti teman-teman bikin form. Terus ya terserah mau tampilin apa enggak. Tapi kayaknya ini disuruh apa ya. Pokoknya sesuai ini nanya. Show value when submit form on HTML with JavaScript. Berarti nanti pas di submit ini munculin hasilnya di sini. Itu gimana caranya? Nah itu nanti di minggu depan ya. Jadi kalian harus ikut di sesi minggu depan kalau mau tahu caranya. Atau kalau mau dibimbing gitu.
Terus, ya udah ini responsif juga. Apa itu responsif? Nanti aku demo di akhir-akhir sih. Tapi nanti, harusnya belajar tentang responsif. Responsif itu bukan masalah dia cepet gitu ya, ngerespon cepet bukan, tapi kayak tampilannya di desktop dan mobile itu sangat, user friendly gitu, atau kayak bisa dibaca oleh user-nya, gitu. Jadi misalkan, web kalian tuh yang kalian buat dibuka oleh user dari HP maupun di desktop, maupun di iPad, maupun di mana pun, ya tampilannya tetap oke gitu, tetap kebaca gitu, tetap bisa diklik, gitu sih. Kalau kalian enggak kan misalkan kalian buka website di web, terus, kalau apa, website di web terus kalau di HP tetap sama, ini ada yang ngeblur, itu quality-nya udah yang maksimalkah kalian? Kalau ngeblurnya di kalian berarti quality-nya sih harusnya. Kalau yang lain aman ya? Aku sambil pantengin komen sih. Kabar ya kalau ada yang mau diulang atau apa gitu. Kalau ada yang cocok nanti aku coba. Terus jangan lupa juga untuk file structure-nya, CSS file itu di dalam CSS folder. Terus juga, nah ini juga penting. Jadi CSS itu cuma satu file aja ya, jangan dipisah gitu. Misalnya kayak home.css atau kayak footer .css gitu-gitu. Nah itu bisa gitu. Jadi ininya filenya tetap sesuaiin ini ya, tetap sesuaiin sama ini gitu. Ada image-nya sih sebenarnya di sini, nanti kalian bisa lihat. Jadi misalnya ada folder CSS isinya style.css. Terus kalau kalau HTML-nya tetap di luar, itu pakai index.html. JS itu script.js. Ya betul, kalau blurnya di tempat sendiri biasanya quality-nya sih. Coba dicek deh. Gitu. Quality-nya udah yang maksimal atau yang enggak. Terus ya paling itu. Terus selanjutnya ada yang di bagian GitHub Classroom. Ini teman-teman udah pada nyoba GitHub Classroom nggak ya? Udah ada yang nyoba? Gitu. Ini aku sambil nyoba ya, dan aku nanti coba ngodingnya di GitHub Classroom ini. Jadi teman-teman tinggal klik ini. Ini kayaknya aku udah coba join sih. Nah, nanti kalian tinggal pokoknya ada apa ya, disuruh tinggal klik next gitu, yes. Terus nanti tinggal atau aku coba ganti user aja ya biar sama gitu ya. Sorry. Akunku yang itu udah soalnya. Kita coba pakai akun yang lain. Nih, ini kan tampilan awalnya Classroom-nya kayak gini ya. Tinggal klik di sini. Tuh. Masih tetap ya. Ya udah deh. Pokoknya nanti kalian ada next-nya gitu, terus tinggal tunggu misalkan dia ya bilang configuring your repo, nanti tinggal refresh. Pokoknya sampai tampilannya kayak gini. Tampilannya kayak gini nanti tinggal kalian klik. Nah, jadi deh repository untuk mini project kalian nanti yang bakal kalian submit gitu. Terus kalau udah jadi gini gimana? Ya udah kayak biasa tinggal kita clone. Aku clone pakai SSH nih misal. Clone. Terus buka ntar pakai terminal nih. Aku ke desktop aja. Di sini deh. Aku clone di sini nih. Di clone kayak biasa terus ini. Tapi yang aku ada kayak personalnya dikit. Tapi kalau kalian tinggal gini deh, git spasi clone terus paste yang di sini nih. Kalau dia udah pakai SSH ya pakai, tapi kalau mau HTTPS pakai HTTPS gitu. Pakai SSH terus tinggal ini gara-gara aku pakai double GitHub account. Kalau kalian nggak perlu ya. Sorry. Ini aku ada masalah di config-nya. Ntar ya, aku benerin dulu. Aku benerin bentar ya teman-teman. Ini harusnya udah. Nah, dia bilang you appear to have cloned an empty repository karena emang filenya nggak ada isi apapun kan. Tapi kalau kita cek
Nah, itu udah ada masuk. Jadi kalau aku buka sekarang pakai code ini biar langsung buka VS Code sih. Kalau mau manual juga nggak apa-apa gitu. Nah, udah tinggal gini. Kalau udah jadi ini, misalkan aku buat ya buat coba-coba doang index.html. Nah, kalau teman-teman yang udah tahu dengan VS Code tuh sebenarnya kita udah bisa auto complete misalkan HTML 5. Ini kalau kalian kayak gini, ini namanya enaknya juga pakai VS Code atau IDE ya, Integrated Development Editor, itu ada kayak fitur-fitur auto complete gini atau kayak snippet bahasanya. Tinggal kayak gini, udah jadi tes project. Demo deh, demo project. Nah, kalau udah kayak biasa, ini aku pakai terminal yang dari VS Code. Kalian bisa juga pakai terminal ini. Atau udah ada yang pakai GUI juga apa-apa. Gitu. Nama repositorinya ini udah apa? Udah otomatis. Jadi kamu kliknya dari ini, dari apa? Dari yang ini GitHub Classroom, tinggal klik aja. Nanti dia otomatis bikinin repositorinya. Kita tinggal clone gitu sih. Yang kayak aku lakuin tadi ya, tinggal clone terus kalau udah ingat git add terus git commit min m add index.html. Kalau udah tinggal kita push. Ingat pakai origin karena remote-nya namanya origin. Dua branch-nya apa? Main. Git push origin main. Kalau udah sorry, aku harus ganti akun dulu. Ini karena aku pakai double GitHub ya. Kalau kalian nggak perlu pasti langsung bisa. Masih harus connect ya. Ya udah. Jadi intinya nanti kalian tinggal push itu, aku kayak harus benerin ini dulu sih nanti kalau mau ganti. Terus bisa gini sih harusnya. Ini. Bentar ya sekalian ya. Kalau siapa tahu bisa langsung bener. Jangan lihat ya. Nggak perlu dicontoh. Ini karena aku pakai double GitHub. Kalau nggak bisa ya udah kita manual lah. Kita manual aja. Jadi nanti kalau kalian udah clone, ini udah connect, nanti kita bisa push dari sini. Gitu. Push gini. Push ke sini terus tinggal tambah gitu ya. Sementara itu dulu. Terus kalau udah nanti udah dapat di reponya, nanti kalian ngodingnya di sini aja. Kalau udah tinggal tinggal push ke sini terus gitu sih. Gitu. Enggak, ini main kok. Defaultnya main. Jadi ada main, ada yang master. Kalau yang GitHub sekarang itu yang main sih. Atau kalau enggak kita coba ini aja, kita drag aja ya filenya. Misalkan mau ngelihat update-nya gitu. Sebenarnya bisa upload gini. Ini aku pakai upload ya. Nanti kalian kalau kepepet bisa juga kayak gini sih. Bisa upload. Ini aku upload manual dulu. Bisa ke sini. Commit-nya misalkan aku kasih add index.html. Ini sebenarnya kayak git add, commit, terus push gitu. Nah, ini kan udah masuk nih index.html gitu. Dimasukkan ya. Nah, jadi nanti di reponya udah jadi kayak gini. Nah, gitu. Udah masuk, terus commit-nya tadi apa? Index.html. Cara masuk ke GitHub-nya gimana? Itu otomatis nanti. Pokoknya dari GitHub Classroom ini, kalian klik, tinggal refresh, nanti tinggal kayak gini. Nah, ini tinggal kita klik yang ini. Itu otomatis dia ke repo yang tadi. Tuh. Jadi dia udah bikinin repositorinya di organisasi yang review fundamental course ini. Gitu sih. Ya, itu sekilas demo untuk yang briefnya. Nanti teman-teman bisa coba sendiri ya. Gitu. Dan yang paling harus diingat itu ini tadi ya. Kayak index.html-nya jangan lupa, terus sama ini, terus JS-nya script.js, terus CSS-nya ada style.css gitu sih. Jangan lupa. Gitu.
Oke, kalau itu udah, mungkin kita nanti boleh dicek aja recordingnya, terus samain. Pokoknya intinya udah dibaca aja dari instruksi ini harusnya udah jelas. Nanti kalian tinggal klik-klik, misalkan ada yang bingung, nanti boleh taruh di discussion atau boleh dicoba sendiri, gitu ya. Oke, ini nge-review yang tadi juga, ada aset. Aset itu misalkan kalau nyimpan file, kan nanti kan ada kayak banner-banner ya, dibilang tadi ya, banner atau background, nah itu bisa pakai gambar, itu taruh di folder namanya assets, di kayak image-image segala macam di situ. Terus kalau CSS itu bikin foldernya ya intinya file CSS doang, dan make sure nanti tampilannya kayak gini ya, ada style.css-nya, dan cuma satu file gitu. Terus JavaScript, nanti setelah kalian udah belajar JavaScript, ada script.js, nanti bisa taruh di situ. Terus yang terakhir ini ada index.html ya di luar, dan ini satu HTML-nya satu file aja ya gitu. Nah, ini juga kemarin udah ada yang ngeh belum ya? Jadi kita ada namanya semantic HTML. Kemarin udah di-review juga. Jadi misalkan ada header, ada main, ada footer. Di dalam main ini bisa ada artikel segala macam. Nah, nanti kalau mau cek tuh ada gini nih, semantic HTML. Ini buat apa? Ini sebenarnya untuk memudahkan kita untuk apa ya? Ya memudahkan kita untuk nge-grouping-nya gitu sih. Jadi memudahkan yang baca dan juga yang ngodingnya juga sih gitu. Jadi ini sebenarnya bisa kalian pakai div semua. Kalau kemarin udah tahu div itu yang bukan semantik tapi untuk dibikin general aja. Nah, sebenarnya kalau yang semantik versi div itu adalah ini. Jadi ini semacam div-nya lah gitu, tapi ada apa ya? Ada tujuannya gitu. Jadi kalau header ya untuk bagian header, kalau nav untuk navigasinya, section itu di bagian main-nya gitu-gitu. Nanti bakal berasa nanti deh pas sudah bikin project dan kita review bareng, bandingin mana yang nggak pakai semantik, mana yang pakai semantik. Itu akan lebih mudah dibaca dan dimengerti itu yang pakai semantik gitu. Makanya namanya semantik ya. Bagus gitu. Oke, kalau udah semantik. Nah, terus ada juga namanya CSS reset. Jadi secara default tuh ada apa ya? Kayak ada space tambahan gitu atau kayak ada properti-properti yang mungkin secara default tuh nanti bakal apa ya, ganggu kalian gitu. Menurut kan pokoknya aku nggak mau ada default style lah di situ. Nah, kalian teman-teman bisa pakai CSS reset namanya. Ini good to know aja sih. Dan atau siapa tahu kalian nanti bingung kenapa nggak sesuai yang ku mau gitu ya. Nah, mungkin karena CSS-nya belum di reset aja gitu. Nah, ini kalian tinggal copy ini, terus taruh di file CSS-nya. Nanti coba kita praktekin ya. Terus kalau udah CSS, nah ini yang tadi kita bilang ada slicing homepage yang tadi, yang dari mockup, namanya slicing tuh dari mockup, terus kita bikin jadi HTML sama CSS-nya gitu. Itu namanya slicing ya, kalau tadi ada yang kelewat atau belum tahu gitu. Ya pertama ya pasti kita buat structure HTML-nya dan usahain pakai semantic HTML-nya. Terus selanjutnya kita tinggal styling aja pakai CSS. Kita style kontennya, style footernya, dan juga untuk layoutnya kita pakai flexbox. Kalau di fundamental course ini kalian diajarin pakai flexbox sih. Sebenarnya ada satu lagi tuh pakai grid namanya. Cuman kalau untuk belajar lebih cocok pakai flex sih. Kayak lebih beginner friendly sebenarnya. Nanti kita belajar juga cara pakai flex. Aku ajarin sedikit cara baca dokumentasi dan pakai flexnya. Terus ini ada juga debugging, ini sambil jalan. Sambil jalan aku kasih tahu juga ada inspect elemen. Ya, inspect kita bisa pakai inspect elemen, kita bisa ngelihat stylenya, kita bisa cek konsolnya nanti kalau kalian belajar JavaScript. Debug tuh gimana? Contoh kayak gini. Kita pakai ini ya, kita debug ini aja ya. Tuh. Sebenarnya kalian kalau kenapa pakai Chrome juga? Pakai Chrome tuh kita bisa ngedebug contoh nih, misalkan kalian mau cek ini kan ini namanya navbar kan ya. Nah, ini kita bisa ngelihat nih di navbar ini atau kayak mau lihat sepanjang ini tuh misalkan atas nih segini. Nah, ini kan navbar dia. Kita bisa cek elemen itu apa aja sih ini kan lihat ada berubah ya. Kayak dia jadi apa sih ini? Ya jadi putih gitulah. Set. Apa namanya? Kok aku lupa ya. Terus ini kelihatan juga nih stylenya dan kita bisa ganti-ganti nih. Set. Tuh.
stylenya bisa kita matiin. Oh ternyata dia pakai position fix, itu biar di atas gitu. Background color-nya juga bisa kita matiin, bahkan bisa kita ganti-ganti gitu. Kenapa ini berguna? Nah ini nanti saat kalian mau nyoba-nyoba styling atau kayak kenapa ya tiba-tiba stylingku kok nggak sesuai yang ku mau gitu. Nah itu bisa banget pakai inspect elemen ini. Ini salah satu caranya gitu. Iya teman-teman nanti pertanyaannya ditaruh di slide ya. Takutnya ada yang tenggelam chat ya. Gitu. Udah. Ini kalau udah sih sebenarnya kalau dari untuk nih. Selanjutnya kita live coding aja. Oke, aku lanjutin dari yang repok tadi aja ya. Jadi misalkan ada juga teman-teman mungkin udah ada yang tahu, tapi aku share aja. Aku pakai ini namanya Five Server. Ada live server, ada Five Server. Kalau Five Server tuh dia lebih pintar aja sih Five Server. Nah, Five Server tuh jadi intinya dia otomatis ada namanya nih live server yang Five Server. Ini extension kalian bisa pakai. Jadi setiap kita nge-save file, kita nggak perlu manually refresh webnya gitu loh. Jadi kan kalau kita mau contoh kayak gini ya. Misalnya aku tambah H1, H1. Kan misalnya mana sih? Oh, harus buka manual ya. Ya, laman. Jadi intinya gini, kalau kita pakai Five Server, kan buka. Tuh dia langsung update. Jadi aku mau ganti H5 misal. Dia langsung ini aku ganti dulu ya, bentar. Ini aku geser. Bentar. Biar tinggal set. Nah, ini H5. Tuh dia langsung ganti, nggak perlu aku refresh gitu. Satu gitu. Mungkin kalau teman-teman yang nggak pakai Five Server atau Live Server, kalian harus manually refresh kayak gini nih, refresh manual. Tapi kalau pakai extension ini tinggal dia udah auto refresh sih, dan ini menghindari kayak lupa refresh terus kalian bingung kan, oh lo kok nggak apa ya, kok nggak ganti gitu. Nah rata-rata ya itu tadi kita pakai extension ini biar memudahkan gitu sih. Ya FVI gitu. Namanya Live Server, bisa dicari di extension Live Server ini. Atau pakai yang ini juga nggak apa-apa sih. Cuman dia ini lebih pintar aja sih kalau yang Five Server ini. Kalau misalkan ada multiple HTML gitu dia otomatis ganti gitu. Gitu. Oke, kita coba praktekin bikin apa ya? Yang awal dari segalanya itu pasti navbar gitu ya. Kita coba latihan bikin navbar gitu. Kemarin harusnya udah dijelasin tentang flex ya dan udah recap ya. Jadi aku expect untuk flex aku nggak jelasin dari nol lagi gitu. Terus kita coba apply semantic HTML tadi apa? Semantic HTML ada header kan? Ada header. Kita coba header. Ini teman-teman kalau mau gampang nggak usah bikin manual buka tutup, jadi tinggal ketik header terus kan muncul nih ya yang kayak gini. Kalau pakai VS Code tinggal pencet tab, nanti dia udah ini buat kita. Terus kalau udah header kita bikin aku biasanya pakai section lagi sih biasanya, karena kalau ini kan kebetulan ada 2 ding. Ya benar ini bisa pakai section. Atau kalian kalau mau juga bisa 1, tapi jadi lebih susah sih. Mending kayak dibikin section 2. Karena ini kan kiri sendiri nih. Ini kiri sendiri. Ini yang dia apa ya? Pokoknya beda gitu loh. Jadi kalau yang udah ngerti flex apa ya? Bisa, tapi kayak kalian harus bikin ini grow sendiri gitu. Tapi ada cara kedua, kita bisa bikin ini beda 2 apa ya? Jadi 2 blok gitu. Terus 1 di awal, 1 di tengah-tengah gitu kan ya. Gitu. Oke, kita coba aja kita bikin section dulu. Mungkin yang ini untuk navs yang 1. Aku bisa bikin aja misalkan nanti deh nambah ID-nya. Ini anggaplah yang logo Revoyu ini ya. Logo Revoyu. Terus section yang kedua itu yang bagian ini nih yang ada home segala macam gitu ya. Segala macam. Iya, tapi sekarang formatnya HTML memang. Makanya ini masih bisa jalankan. Dan ini ke detect-nya. HTML juga nggak apa sih. HTML sama HTML juga bisa. Sekarang
udah ganti format jadi TM. Jadi teman-teman pakai TM juga nggak apa. Itu sih. Terus ini tuh kayak lebih ke ininya nih, apa? Yang home of profile, achievement, messages gitu-gitu. Tapi aku samain ya. Anggaplah ini yang bagian nav, yang bagian itu gitu. Ini yang bagian logonya gitu. Jadi mungkin aku akan nambahin atau nanti jadi ribet. Kalau enggak satu section aja deh, tapi ku kasih tahu cara biar dia beda-beda. Kalau kita mau beda di satu section, tapi mau kalian beda-beda elemen itu bisa tinggal tambah tag lagi sih. Jadi misalkan aku mau tambah ini nav lagi. Ini kan untuk navigasi ya, karena ini kan navigasi nih. Jadi kalau yang belum tahu ini namanya navigation bar. Itu bisa ke home, bisa profile, bisa achievement segala macam gitu sih. Gitu. Navnya. Oh, ada yang step by step caranya pakai GitHub. Boleh. Nanti ya habis ini ya. Habis ini kita coba review tentang GitHub. Aku kurang ngikutin kemarin di recapnya kurang ya Mas ya untuk GitHub ya. Tapi boleh deh nanti kita coba ya bagian GitHub. Thank you yang udah heads up. Terus mungkin kita kasih ini logo. Kenapa pakai Anchor? Ada yang tahu nggak kenapa aku pakai logo Anchor atau tag A untuk logo? Ada yang tahu nggak? Kenapa nggak P atau satu kira-kira? Ya. Ya betul, biar bisa diklik dan nanti bisa refer ke misalkan kau ke Revoy atau kemana-mana gitu sih. Ya live review juga bisa bebas sih. Ya Rev ke home bisa terus. Ya betul. Bisa jadi gitu. Jadi kalau kalian mau pakai ngelink ya itu bisa pakai href. Jadi kayak kalau kita klik ini nanti dia ke mana gitu. Nggak selamanya ke web ya, bisa juga ke balik lagi ke home lagi atau gimana gitu kan. Biasanya kalau kita bikin website, kalau ini kan kita balik ke home lagi ya. Gitu. Terus mungkin kita pakai href semua juga sih sebenarnya yang lain. Kan ini harusnya balik ke home gitu ya. Terus ini our profile. Ini our profile. Terus kok hilang. Lala kok hilang. Loh kok mockupnya hilang? Sebentar. Ke refresh kah? Oh ya baik. Ya ada achievement, ada messages. Jadi misalkan aku sesamain banget gitu ya. Achievement. Terus ini di message us. Begitu. Coba kita lihat dulu ya tampilannya udah kayak gimana sekarang. Nah kayak gini nih. Tapi kan ini kayak enggak apa ya, layoutnya belum benar kan ya. Gimana sih biar logonya sendiri di sini atau kayak gimana sih biar ini rata aja gitu. Nah makanya kita butuh nge-layout ini. Kita sekaligus langsung layoutnya aja ya. Nah juga untuk cara ngerjainnya sebenarnya teman-teman bebas sih. Kalian mau ngurusin HTML-nya semua kalian tulisin dulu. Kan aku kan kalau bisa dilihat kan nih header-nya dulu. Nanti kalian mau bikin misalkan langsung main-nya di sini. Terus kelarin semua HTML-nya dulu. Baru styling itu nggak apa-apa. Atau kayak mau per section gini ini mau header dulu. Biasanya tuh di komen ini. Header mark as header section. Bisa. Jadi kita kerjain headernya dulu. Terus ini nanti content section misalkan. Nah ini terserah kalian mau di per section ini dulu terus langsung di styling atau gimana gitu. Terus jangan lupa kita pakai CSS-nya dulu. Ingat kalau untuk mau ngelingin CSS di eksternal kita taruh di head gitu ya kalau yang lupa. Dan nggak perlu dihafal sih nanti tinggal cek. Pakai link terus di sini juga ada kan link CSS. Nggak klik terus dia ngerasa styling. Href-nya namanya style.css. Terus tinggal kita style.css bikin file. Kita coba dulu kali di title enggak. Ya, kita coba aja dulu saat di sini misalkan
H1 hi student. Udah muncul hi student, kita coba ganti warnanya. Aku pakai selector tag aja ya, buat ngetes doang sih. Kan color black. Color black ngapain? Color red. Nah, berubah. Berarti CSS-nya udah. Nah, kan enggak CSS Adapted. Oh, ini pakai ini nih, pakai yang samping ini. Kalau mau langsung komen ya. Ada nggak sih di sini? Pokoknya nanti kok CTRL yang samping apa sih slash bawah itu lah. Nah, itu benar. Thank you, Winata. Gitu, pakai itu. Kalau yang pakai Mac pakai komen slash gitu. Gitu. Nah, ini CSS-nya udah connect nih. Nah, kita belajar sekarang gimana nge-layout-nya aja gitu ya. Kalau styling nanti suka-suka teman-teman ya. Aku cuma ajarin ininya, cara nge-layout-nya aja gitu. Karena ini yang penting sih sebenarnya. Kalau styling kan kalian bisa sekreatif mungkin ya. Kan header navigation. Gitu. Ingat aku pakai ID. Kenapa pakai ID? Karena aku yakin ini cuma satu gitu loh. Dan nggak perlu di reuse juga karena pengen navigation kan cuma satu ya. Jadi kalau teman-teman yang masih bingung kapan pakai class, pakai tag atau pakai ID, itu aja sih. Pokoknya itu lebih spesifik dan kalau ID itu ya udah kalian ya pengen pakai cuman pakai satu doang gitu. Tapi kalau kira-kira reusable atau kayak dipakai di berbagai tempat, di lebih dari satu tempat bisa pakai class gitu sih. Atau kalau make sure mau semua tag-nya langsung pilih tag-nya aja gitu. Jadi nggak ada aturan khusus, disesuaikan aja gitu sesuai kebutuhan. Nah, kalau ID kita pakai crash ini aku copy aja. Nih. Terus kita pakein flex. Ingat flex. Yang terjadi. Nah, ini aja dia udah rapi kan ya sebenarnya ya. Kalau teman-teman perhatiin. Sebelum ada ini kematian flexnya. Tuh dia kan kayak gini. Sekarang kalau aku kasihin gini, dia udah rapi. Tuh, tinggal kalau aku ajarin cara pakai flexnya juga dikit-dikit aja. Karena kemarin kan udah di recap ya harusnya kalau lebih dalam. Jadi kan kita pengennya nih, kan dia ngasih tahu tuh di Flexbox itu ada yang namanya container, ada yang namanya items. Container itu yang di dalamnya gitu. Nah, atau kontainernya. Nah, kalau kita kan container di sini kan adalah hal yang membungkus elemen yang lain. Itu kontainernya kan si section nih. Section ini kan membungkus yang lain. Makanya namanya ini container. Gitu. Items itu yang mana? Items itu ini nih, semua yang ada di dalam ini. Jadi kalau kalian ngasih contoh dia bilang kan tambahin display di mana? Di container. Ya udah, di kontainernya kita tambahin flex. Terus nah dia bisa lihat kalau flex direction itu kita ngubah directionnya. Kita mau row kah, mau column kah, mau row reverse kah gitu. Secara default ini row gitu. Contoh ya, misalkan ini ku ganti ya flex directionnya. Flex direction jadi column. Yang terjadi nah dia jadi balik ke kolom lagi. Jadi atas bawah lagi gitu. Tapi kalau ini aku jadiin row, tuh dia jadi sebaris lagi gitu. Gitu sih. Jadi sebenarnya ini udah lumayan oke sih bacanya. Jadi kan kalau kalian taruh di kontainer ya ini bisa ini apapun yang bisa kalian taruh di kontainer. Atau kalau flex wrap, kalau dia mau pindahin ke bawah, kalau dia udah penuh ininya ya. Lebarnya udah penuh nanti item-itemnya ke bawah gitu. Tapi kita pengen yang ngeratain aja. Nah, ini yang paling simpel nih dan paling sering dipakai justify content. Kan kalau kita lihat kita pengennya kayak gini ya atau space between atau enggak ya bebas sih sebenarnya mungkin center ya paling ketara ya. Kalian bisa pakai namanya justify content center. Yang terjadi tuh dia jadi ke tengah semua gitu. Tanpa harus ngubah satu-satu gitu loh. Jadi dia otomatis akan ke tengah terus gitu. Tapi ini kan logonya masih di sama ya, masih di sini ya. Nah, nanti itu PR. Terserah kalian sih mau gimana biar logonya tuh di sini, yang lainnya tetap di ujung. Kalau aku kasih clue tuh sebenarnya satu bisa kayak gini. Kan pasti dia di ujung semua. Kan yang bagian ini kan pas udah bener nih di ujung. Nah, yang ini tapi kan di depan. Gimana biar di depan itu pakai flag start. Namanya flag start. Ini nggak perlu dihafal sih, teman-teman. Ini ada di sini. Jadi ada misalkan kalau mau di depan flag start. Kalau mau di ini flag end gitu.
Kalau mau yang lain ya bisa dicoba gitu. Nah, tapi intinya tinggal mainin ini sih. Dan ini gantinya itu di kontainernya gitu. Bisa kayak gini. Itu sekilas Flex, nanti bisa dicoba-coba. Misalkan mau line items itu untuk yang versi vertikalnya gitu. Kalau kalian mau naik turunnya. Kalau ini kan kanan kirinya ya, yang horizontalnya. Kalau mau ubah atas bawah itu bisa pakai yang align item gitu. Gitu sih. Terus apalagi ya? Mungkin ke itu flexnya doang sih baru. Kalau kita lihat kontennya ada apa? Kontennya itu ada, oh ini banner aja nih. Banner aja ini. Nah, ingat aku senggol dikit. Kalau inget tuh ada materi namanya display ya, ada inline, ada block. Jadi kalau block itu dia bakal ngisi selebar ini, langsung semua lebar ini. Tapi kalau inline dia cuma ngisi sebanyak ini doang gitu. Nah, tapi kalau inline maupun block itu nggak ada tinggi gitu. Nah, kalau kalian perhatiin kan ini sebenarnya tinggi ya. Maksudnya tinggi ini segini, maksudnya vertikalnya segini. Sedangkan yang ini tingginya segini kan. Nah, ini kalau kalian nggak pakein tinggi, dia bakal segini doang gitu. Simpelnya gini. Aku kasih ini, terus kasih apa ya? Kasih div aja deh, div. Buat nandain ini background dong gitu. Div ini kita kasih misalkan kasih kelas banner gitu ya, kelas banner. Terus kita kasih warna aja dulu. Ingat kalau dia kelas kita pakai titik banner. Terus kalau color kan untuk teks ya. Kalau background color ya background color. Kita ganti ke warna biru misal. Kita lihat. Nah, dia kan cuma segini doang. Ini yang aku bilang tadi. Kalau dia blok, dia tuh lebarnya bakal penuh, tapi tingginya ya udah segini doang gitu. Makanya perlu kita kasih itu height. Karena ada yang nanya juga tuh apa bedanya PX sama EM misalkan. Misalkan kalian kasih 500 PX ya. Nah, dia bakal tinggi kan. Ini kan udah agak mirip ya sama yang ini. Sama yang ini. Ini kan tinggal kalian nanti kasih image di dalamnya gitu. Nanti otomatis dia bakal ngisi di dalamnya gitu. Jadi tinggal taruh di dalam div ini ada image, nanti dia bakal kayak gini. Tapi aku nggak ini ya, nanti jadi selesai projectnya. Jadi intinya tinggal kita kasih ini, terus kalau udah ya udah nanti tinggal kasih hack, terus nanti dia bakal manuin segini. Dan di konten selanjutnya, misalkan aku kasih div baru lagi tuh apa ya? Baru lagi itu tentang sorry aku buka mockupnya. Our facilitation misalkan. Ini aku tambah di sini, misalkan aku tambah H2 our facilitation, benar ya bahasa Inggrisnya? Facilities. Aku tanya facilities ya. Terus ini tuh. Jadi dia di bawahnya gitu. Bedain ya kalau ini nggak aku kasih hack. Ini aku matiin nih hacknya. Nah, dia bakal di sini. Padahal kita pengennya dia di bawah banget. Aku yakin ini bakal jadi isu buat teman-teman yang bingung, oh ini kok kenapa dia di bawah ini ya? Padahal harusnya penuhin se-page-nya gitu. Nah, itu jangan lupa dikasih hack. Dan ini nanti untuk apakah harus PX, harus EM, harus VH, nanti ada satuan-satuannya. Nanti kalian belajar pas di kelas responsif gitu. Nanti bisa cek kenapa sih namanya, kenapa kita pakai PX, kenapa kita pakai EM misalkan, kenapa harus pakai VH gitu, pakai VW. Itu ada satuan namanya yang absolute dan ada namanya yang relatif atau responsif gitu. Nanti kalian belajar. Tapi kalau aku contohin ini pakai yang PX saja gitu. Kalau udah ya kayak tadi juga tinggal tambahin lagi. Misalkan ini kalian tambah apa ya? Tambah apa nih? Ini kan sebenarnya ada foto, terus ada title kan ya. Nah itu bisa kita tambah div lagi sebenarnya, biar satuin. Atau ini aku cuman kasih description kali ya. Description. Nanti kalau image kalian tinggal tambahin. Kira-kira kayak gini. Nanti dia di bawah. Terus akan ada 3. 1, 2,
sama. Nah, gimana biar gampangnya ini jadi row juga. Ini kan masih kolom nih. Gimana biar jadi kolom row juga, ya mainin pakai flex tadi. Jangan lupa ini dikontainerin, terus nanti tinggal di display flex, ya udah jadi kayak ini gitu. Kenapa kita perlu belajar flex itu tadi? Jadi kalau kita udah bisa flex, ya ngelayout-layoutnya jadi lebih mudah sih. Gitu. Nah, terus yang terakhir mungkin aku demo form juga ya. Demo form. Ini aku anggap aja nih form lagi ya, bagian form, atau nggak usah pakai div juga nggak apa-apa sih. Nah, sebenarnya ini udah dikasih dari VS Code semua sih, tinggal kalian nih tinggal tap, udah ada semua kan ya, mau form gimana. Atau kalaupun lupa, dan itu pun nggak perlu dihafal gitu, kalian tinggal cek di sini di Waitress School, misalkan cari tentang form. Di mana ya? Oh, ini tentang forms. Tuh dia udah bisa. Terus ini juga udah dikasih snippetnya sebenarnya. Jadi misalkan kalau kita cek try it yourself ini, nah ini dia udah ngasih. Ini sebenarnya tinggal kita pakai gitu. Aku kasih contoh aja ya, nanti kalian tinggal menyesuaikan. Gitu. Ini yang action ini kalau ada yang bertanya-tanya, nanti kalian pelajarin pas sudah dapat JavaScript itu. Ini buat apa sih sebenarnya? Nah, itu ada fungsinya juga. Kalau kita sekarang lihat, tuh udah ada formnya. Ini kan udah tinggal tinggal sesuaiin ya, kayak formnya mau ini kan nama, terus ada tanggal, ada jenis kelamin, pesan, sama submit. Ini kan sebenarnya tinggal ganti ya. Contoh aku, kalau kalian bingung kan kalau tanggal gimana sih bikinnya, ya udah tinggal cek di form ini, terus attributes, ada banyak tuh, misalkan kayak kayaknya bukan di attribute tapi di form ini. Oh sorry, di input type harusnya. Bisa dicari-cari, nah kan ada button, ada color, dia juga ngasih tahu sih. Misalkan kita butuh yang tipe radio tuh yang kayak gimana sih? Radio tuh yang bisa milih-milih kayak gini. Di sini ada nggak pakai radio? Oh ada, yang di jenis kelamin. Jadi misalkan kalau kalian ambil di sini, dia pakai yang radio nih, radio yang ini. Bisa kita ambil, contoh ya, aku ambil semua deh, gitu ya. Ambil semua, tinggal pakai di sini. Copy aja tinggal. Ini sebenarnya bisa pakai formatter. Nah, nanti kalau kita lihat di sini, tuh, udah sama kan ya? Cuman ini stylenya masih berantakan gitu. Nah, kenapa kita belajar Flex, kita belajar CSS ya biar ini bisa kita layout, terus kita bisa styling juga. Ini kan masih gede-gede banget ya. Nah itu, jadi nanti tinggal kalian styling. Ini kan sebenarnya secara elemen udah mulai selesai ya, udah mulai kayak mau yang di ini kan ya, tinggal kita tambah gitu. Yang nama kan ini tinggal kita pakai gitu. Kira-kira teman-teman nanti ngerjain mini projectnya kayak gitu. Kenapa juga kita belajar HTML, CSS, JavaScript dan juga Flex itu ya gunanya buat ini. Gitu sih kalau dari aku, kayaknya yang bisa aku demoin itu sih. Kira-kira ada yang ini nggak? Ada yang mau di ini nggak? Ada yang review nggak? Atau dari Flex teman-teman udah ngerti belum sih sebenarnya kayak Flex itu buat apa gitu? Gitu. Atau ada yang masih bingung nih Flex ini buat apa sih sebenarnya? Atau kayak bisa nggak sih nggak pakai Flex gitu? Ya jawabannya bisa, cuman akan sangat susah gitu. Secara manual banget sih, kayak kita ngelayout-layoutnya gitu. Kalau nggak pakai Flex. Ya bingung ya asli sih. Aku juga dulu kayak gitu kalau belajar awal-awal. Tapi ya keep going sih, kan kalian baru seminggu juga gitu. Tapi sekalinya dapat kliknya itu ya enak sih gitu. Gitu sih. Mungkin habis ini kalau sebenarnya nggak ada materi lagi. Paling kita coba review Git tadi ya. Tadi kan ada kayaknya banyak juga yang masih agak bingung tentang Git. Nanti boleh kita review juga gitu. Karena emang Git itu PR banget sih. Kalau buat per kolom biar rapi pakai Flex gimana ya? Kalau buat per kolom maksudnya? Dibikin kolom gitu. Sama sih sebenarnya. Pokoknya konsepnya tuh container sama items. Jadi kalau kolom kan kamu bikin kontainernya per kolom,
atau sekalian semua kolom terus tinggal ini diatur-atur nih direction-nya, wrap-nya, justify content, atau line items-nya, atau dari segi itemnya nih mau diubah-ubah gitu. 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 Bagian fill-nya biar ke kanan gitu pakai apa ya? Bagian fill yang mana ya? Oh, yang ini maksudnya. Wah, kalau nyambung Git-nya ke GitHub itu apa ya? Ya ini sih emang agak PR sih, cuman nggak bisa juga aku bantu banyak-banyak. Itu lebih ke setup-nya soalnya. Gitu. Ya itu dulu paling teman-teman, kalau ini nanti kalau ada pertanyaan kita lanjut di sesi Q&A ya. Kita kasih di Slido. Terus mungkin habis ini aku mau review Git juga. Mungkin aku coba benerin dulu Gitku bentar, dan sambil aku benerin dan mau minum juga sih sebenarnya. Nanti diisi dulu oleh Tiara sebentar ya. Tiara, are you there? Kira ada yang mau disampaikan? Yes, boleh banget. Kak Idrus, aku ambil alih dulu ya Kak, selama Kakak ngebenerin Git-nya dulu. Silakan Kak, thank you. Oke teman-teman, jadi buat kalian yang masih tadi agak ngebul gitu ya, nggak apa-apa. Jadi take your time aja teman-teman, karena kalau kalian ngebul artinya kalian satu langkah nih menuju paham terkait software engineering-nya gitu. Buat misalnya kalian masih ada pertanyaan gitu kan seputar yang tadi dijelasin sama Kak Idrus, boleh langsung aja di drop di link Slido. Nah sebelum masuk ke step by stepnya Git gitu ya, aku mau check ombak dulu, mau make sure kalian masih bersama dengan tim Revoyu ya teman-teman. Oke, siapa di sini yang setuju nih kalau software engineer itu dibutuhin di berbagai industri atau enggak sih? Ketik 1 kalau misalnya kalian ngerasa iya ya, apalagi sekarang udah pada era digitalisasi. Atau ketik 2 kalau misalnya kalian masih belum tahu nih. Ayo, kalian tim 1 atau tim 2 nih? Aku coba pantengin dulu. Oke, ada yang terus setuju ya, berarti kamu tim 1 ya. Oke, ada juga nih yang tim 2, baik. Nah, sip, thank you so much teman-teman buat responnya. Jadi aku akan coba breakdown ya teman-teman hasil dari survei kecil-kecilan tadi gitu ya. Sebenarnya software engineering dibutuhin di berbagai industri atau enggak. Nah, turns out ternyata teman-teman kalau software engineering ini benar-benar dibutuhkan di berbagai tipe industri ya. Jadi bukan cuma di tech company aja, tapi sekarang juga role software engineer ini dibutuhin di istilahnya multinational company, terus juga BUMN gitu ya. Dan banyak banget nih yang CPNS juga ngebuka gitu ya role-role yang lagi emerging. Nah, salah satunya adalah software engineering gitu. Jadi buat teman-teman di sini yang pengen berkarir ke depannya sebagai software engineer, baik jadi front end, back end ataupun full stack gitu ya, itu akan terbuka lebar banget teman-teman kesempatan berkarirnya, karena memang software engineering adalah salah satu bidang yang lagi banget diminatin nih teman-teman. Apalagi sekarang semua era sudah pakai aplikasi ya teman-teman ya, jarang banget yang masih manual. Nah buat kalian juga gitu ya, kalau misalnya mau belajar dan istilahnya secara lebih deep dive gitu ya, mengerti tentang software engineering buat nantinya berkarir ke depannya, itu sebenarnya kalian ada dua cara loh teman-teman. Yang pertama gitu ya, kalau kalian mau belajar sendiri gitu ya. Yang kedua adalah belajar bareng Revoyu langsung dari ahlinya. Nah ini aku coba breakdown pro and cons masing-masing ya teman-teman, opsi 1 dan 2 ini. Kalau misalnya nanti kalian pengen tahu gitu ya cara jadi qualified talent itu seperti apa. Kita mulai dulu dari opsi yang pertama, itu adalah belajar sendiri nih teman-teman. Jadi kalian bebas sebenarnya ya untuk memilih pengen belajar sendiri, itu juga masalah, karena kalian juga paling tahu gitu ya kan ya, sebenarnya kalian tuh membutuhkan pembelajaran seputar skill-skill apa aja sih dan sebagainya gitu. Cuman kekurangannya teman-teman kalau misalnya opsi belajar sendiri adalah kalian tahu nih kalian butuhnya apa, tapi ketika di lain sisi kalian ngerasa udah excel di part tersebut, tapi ternyata masih ada blank spot yang kalian gak bisa sadari gitu teman-teman. Nah itu adalah cons-nya kalau belajar sendiri ya. Jadi ada blank spot tadi yang mungkin kalian tidak sadari harusnya bisa lebih diimprove gitu. Nah terus terkait
nantinya pembelajaran juga kalian akan nyari gitu ya, terus ngerjain project-nya juga sendiri. Jadi ketika misalnya nanti kalian stuck gitu ya, itu juga akan bingung sendiri gitu ya gimana cara troubleshooting-nya. Terus kalian juga istilahnya akan menghabiskan lebih banyak waktu hari gitu kan ya, biar akhirnya mahir. Karena apa? Kalian nggak punya strict jadwal, istilahnya yang akan, oh aku hari ini akan belajar ini, kurikulumnya A, B, C, D, F, G, untuk make sure ini sudah advance aku kuasai gitu ya. Jadi nggak ada timeline tersebut yang akhirnya kalian akan lebih molor nih untuk tadi bisa menguasai skill-skill yang memang dibutuhkan seorang qualified talent di bidang software engineering. Nah, aku suggest gitu ya teman-teman untuk kalian di sini yang mungkin apalagi tadi banyak ya yang juga background-nya bukan di bidang IT gitu kan ya. Terus kalian juga yang pastinya butuh mentor yang baik, terus juga kurikulum yang mumpuni biar kalian tuh ketika dalam waktu hanya beberapa bulan udah bisa langsung akselerasi karir di bidang software engineering ini, yaitu dengan menggunakan opsi yang kedua, yang paling tepat adalah dengan belajar di Revoyu langsung dari ahlinya. Kenapa? Karena dengan belajar di Revoyu itu kalian akan langsung belajar dengan tight deadline dan juga kurikulum yang udah di crafting sama para industry experts, di mana dalam mereka sehari-harinya bekerja sebagai seorang software engineer. Jadi mereka tahu nih kalau qualified talent yang dibutuhin sama berbagai industri itu tuh tipenya seperti apa sih kebutuhannya, itu mereka sudah tahu, sehingga mereka mengcrafting kurikulum yang bahkan juga cocok nih untuk para beginner ya, buat kalian yang tadi nggak punya background IT sebelumnya dan terpapar informasi terkait software engineering gitu. Jadi kalian bisa banget belajar dari nol bareng sama Revoyu. Terus kalian juga nantinya akan diberikan project juga nih teman-teman, yang pastinya juga akan disupervisi sama para experience mentor ya. Jadi kalian tahu tadi sebenarnya udah part yang baik tuh di yang mana yang masih bisa diimprove dan sebagainya. Jadi blank spot tadi yang tidak kalian sadari itu bisa terminimalisir dengan belajar bareng sama Revoyu. Terus kalian juga karena tadi punya taman yang jelas gitu ya teman-teman, kalian nggak akan menghabiskan banyak waktu gitu untuk sampai bertahun-tahun. Jadi hanya dengan 6 bulan itu kalian udah bisa langsung siap nih untuk berkarir di bidang software engineering. Nah, buat teman-teman gitu ya, emang bakal belajarnya kayak gimana sih Kak kalau jadi gitu ya milih opsi yang kedua tadi gitu. Jadi kalau misalnya belajar sama Revoyu teman-teman, itu kalian memang akan belajarnya sangat intensif ya teman-teman. Dimana akan selama 40 minggu. Jadi dari mulai Senin sampai Kamis itu dari jam 7 sampai jam 9 kan akan belajar gitu ya seputar fundamentalsnya software engineering bareng sama tadi para experience mentor gitu kan ya. Kalau kalian notice di sini kok jamnya kok jam outside working hours ya Kak, betul banget teman-teman. Kenapa? Karena pengajarnya gitu ya adalah orang-orang yang memang mereka punya full time job juga sebagai seorang software engineer gitu. Jadi kita memang memilih di waktu yang memang semua baik dari studentsnya ataupun pengajarnya itu available gitu. Terus nantinya di hari Sabtu itu biasanya akan ada assignment review. Jadi setiap kalian mengerjakan atau mendapatkan pembelajaran itu kalian juga dapetin yang namanya project secara individual dan juga grup gitu ya. Dimana nantinya di hari Sabtu itu biasanya akan ada assignment review gitu. Jadi kalian tadi tahu tuh sebenarnya dari assignment yang sudah kalian kerjakan itu tuh feedbacknya seperti apa sih gitu ya. Nah biasanya di hari Sabtu jam 1 sampai dengan jam 2 gitu teman-teman. Dan biasanya juga menariknya adalah ketika lagi di review assignment-nya, kalau misalnya ada yang assignment-nya menarik gitu ya, biasanya akan ada kayak competitions kecil-kecilan dan dapetin special apa namanya hadiah juga gitu ya teman-teman. Nah, untuk proyeknya tadi udah aku spill sedikit ya, itu bisa secara individual dan juga group projects, di mana nantinya kalian akan benar-benar dapetin banyak banget projects yang bisa kalian kumpulkan dalam nantinya dibuat satu portofolio gitu, di mana nantinya portofolio ini tuh berguna banget buat teman-teman di job seeking proses, karena istilahnya portofolio ini bisa membantu teman-teman untuk terlihat gitu ya bahwasanya oh udah excel nih di bidang software engineering, udah mengerjakan berbagai macam project, challenge-nya ini, terus cara solvingnya ini dan sebagainya. Jadi lebih skillnya teman-teman itu tershowcase dengan baik di mata para recruiter. Nah, jadi buat teman-teman langsung aja daftar sekarang juga di link yang sudah tertera di istilahnya chat box gitu ya, dan juga di pin message YouTube, di mana kita saat ini apa namanya batch terdekat itu di bulan Oktober, tapi buat kalian oh Oktober ini masih lama
lama gitu ya. Jangan kayak gitu teman-teman, karena sekali lagi kelasnya ini limited slot gitu teman-teman. Jadi jangan sampai kalian kehabisan slotnya. Bahkan teman-teman yang harusnya ikut batch yang udah berjalan ini, mereka udah saving slot duluan di batch terdekat yang Oktober ini karena kehabisan slot tadi gitu. Soalnya kalau join ke Full Stack Software Engineering Program Revoyu, itu kalian harus melewati serangkaian admission proses terlebih dahulu. Jadi istilahnya kalau kalian udah daftar gitu ya di link yang tertera di chat box, itu kalian nggak langsung diterima ke Software Engineering Program kita, tapi akan diseleksi terlebih dahulu untuk make sure gitu ya teman-teman, nantinya kalian akan bergabung dalam environment yang sangat termotivasi untuk mengakses karir di bidang software engineering ini, baik dari segi kolega sesama studentsnya, terus juga hubungan dengan para mentors dan juga instructor dan sebagainya gitu. Nah, ini adalah support system yang tadi aku sharing gitu ya, akan mendukung kalian untuk istilahnya mengakses karir di bidang software engineering. Kita ada provide beberapa support system ya teman-teman, buat make sure kalian ini bisa mengikuti pembelajaran dan juga mengerjakan proyeknya dengan detail gitu ya teman-teman selama di Full Stack Software Engineering programnya, karena kita ada yang namanya class manager. Jadi si class manager ini gitu ya akan ngebantu gitu kan ya kalian untuk istilahnya mempermudah proses selama pembelajaran di software engineering, Full Stack Software Engineering programnya Revoyu. Terus juga ada mentor, jadi si mentor ini nantinya kalau misalnya kalian tadi ngerjain tugas, itu akan direview sama dia untuk make sure project-projectan kalian itu dikerjakan dengan baik gitu kan ya. Terus juga tadi ada instructors yang merupakan para industry leader, terus juga ada career counselor teman-teman. Nah mungkin tanpa berlama-lama aku langsung aja kali ya share video yang istilahnya sudah menggambarkan keseluruhan dari yang tadi aku jelasin, biar kalian lebih kebayang sebenarnya nanti fasilitas yang akan kalian dapetin gitu ya kalau join di Full Stack Software Engineering Program Revoyu itu kayak gimana sih gitu ya. Since juga pastinya kalau video jadi lebih mudah karena tergambar gitu ya teman-teman. Silakan, semoga tontonnya enjoy ya teman-teman. Oh, jadi kamu yang mau belajar skill digital, bangun koneksi, dan dapetin kerjaan impian? Sini, aku tunjukin beberapa bulan ke depan keseharian kamu selama di Revoyu nanti. Pertama, siap-siap di hari Senin sampai Kamis, kamu akan bergabung di live class tiap jam 7 malam. Pastinya belajar langsung dari instruktur yang juga praktisi di top company. Pahami dari nol, mulai dari teori, strategi, sampai demo cara pakai tools. Kamu bebas mau tanya apapun sampai kamu paham. Nah, nanti kamu juga harus kerjain tugas pribadi ya. Kalau mentok, bisa tanya ke mentor. Lanjut lagi, ngerjain grup project. Di sini, kamu akan dapat teman seperjuangan baru, meskipun beda kota, beda usia, dan beda latar belakang. Seru kan? Oh iya, karena semua kelas live, online, dan interaktif, jadi kamu bisa ikutan ini dari mana aja. Nah, tadi kan jadwal Senin sampai Kamis. Kalau hari Sabtu, it's pitching day. Selamat datang di hari Sabtu, ini adalah pitching day pertama kalian. Jangan lupa. Kamu bakal presentasi di depan teman-teman dan instruktur. Dapat feedback langsung dari ahlinya. Terus, pas lagi ada kompetisi, kali aja kamu dan teman segrup kamu yang menang. Jeng-jeng, congrats untuk grup G bebersih. Dapatkan nilai paling tinggi yaitu 8. Kalau gini ceritanya sih, portofolio kamu bisa banget dipamerin di LinkedIn. You're gonna be super proud of yourself. Udah ngerasa cukup dan nggak mau cari kerja? Stop di sini nggak apa-apa kok. Nah, kalau mau buat cari kerja, yuk lanjut. Kan kamu udah dibekali ilmu dan skill di kelas tuh. Sekarang waktunya kamu dipersiapkan ke dunia kerja di Revoyu Next. Pertama, kamu akan mulai persiapan job hunting di Career Support. Kamu bakal diajak mengenal diri kamu, bikin CV dan portofolio, personal branding, cara riset perusahaan, sampai latihan HR dan user mockup interview. Dan biar persiapan makin matang, let's join Revoyu Project.
kerjain study case dari perusahaan, pecahkan masalah yang ada di lapangan, reporting, dan dapat feedback langsung dari expert. Tenang, selama proses ini, kamu akan didampingi one-on-one sama mentor kok sampai dapat kerja. You will be very empowered to make the right career decision for yourself. Wah, nggak kerasa, waktu berlalu begitu cepat. Selama kamu rajin jalanin program ini, selamat! Kamu berhak dapat sertifikat, dapat pekerjaan, dan bergabung dengan ribuan alumni terbaik di RevoU Community. Meskipun sudah lulus, kamu tetap bisa gali insight lewat diskusi di RevoU Club, nongkrong bareng alumni sekota di RevoU Chapters, bahkan ketemu plus ngobrol offline bareng alumni, career mentors, dan instructor dari semua batch dan program lewat RevoU CXRC. It's time to build a network for your career and expand the opportunities. Sekarang nggak heran kan? Meskipun ada berita layoff dan tantangan ekonomi, alumni RevoU tetap bisa diterima di berbagai industri yang membutuhkan skill digital. Karena di RevoU, kamu nggak cuma dibekali ilmu, tapi juga skill yang bermutu dan teman-teman yang bisa bantu kamu lebih maju. Tunggu apa lagi? Daftar sekarang di revou.co. Oke teman-teman, semoga jadi lebih clear ya semua ya tentang apa fasilitas yang akan kalian dapetin. Jadi buat teman-teman di sini yang mungkin udah jadi lebih punya gambaran, langsung aja daftar sekarang juga dealnya sudah tertera di layar kaca ataupun di chat box dan juga pin message YouTube ya teman-teman. Dimana kita lagi open untuk batch terdekat ada di Oktober, dan buat teman-teman di sini yang mungkin masih bertanya-tanya apakah sebenarnya aku cocok atau enggak gitu ya dengan full stack software engineering program RevoU gitu kan ya, karena pastinya kan untuk kalian memikirkan untuk join ke suatu bootcamp itu butuh pertimbangan yang besar gitu ya teman-teman. Nggak masalah juga, jadi buat kalian yang nanti di sini masih ragu apakah cocok atau enggaknya, daftar dulu aja, soalnya tadi lagi-lagi akan melewati berbagai tahap admission proses terlebih dahulu untuk tahu sebenarnya kalian cocok atau enggaknya tadi gitu ya, plus dapat konsultasi gratis sama admission timnya RevoU. Jadi benar-benar risk free, nggak keluar biaya apapun teman-teman. Jadi langsung aja daftar sekarang biar kalian juga tahu sebenarnya cocok atau enggak, plus misal ternyata cocok bisa langsung mengamankan slotnya. Oke, semoga lebih clear ya teman-teman. Aku coba memagakan kembali nih Kak Idrus untuk bergabung sama kita dan melanjutkan pembelajaran tentang step-step tadi ya menggunakan Git-nya. Sebentar ya teman-teman. Halo Kak Idrus. Ya, halo. Gimana Kak, udah aman untuk Git-nya? Ya, udah aman. Udah bisa. Sip, kalau gitu aku serahkan lagi ya Kak, stage ke Kakak, silakan. Oke. Ya, aku kayaknya nggak bisa cover untuk semua Git-nya, apalagi ada yang masih bermasalah di setup ya. Ya semoga kelar, karena itu kan terlalu personal dan device banget gitu ya. Nah, mungkin bisa coba-coba di Google dulu atau kayak coba baca lagi pas instruction-nya ada yang kelewat kah gitu. Tapi aku bakal ngajalin kayak insight kenapa pakai Git atau kayak real-nya pakai Git tuh gimana sih gitu. Jadi intinya kalau teman-teman masih agak bingung, kita coba ya Git. Enggak ya ininya nah ini paling ini ya. Kalau ini sih, ini simpelnya tuh kalau ini untuk nanti pas kerja sih sebenarnya. Tapi kalau kalian kayak belum kepake banget, tapi cukup tahu aja. Jadi kan kalau biasanya kalian tuh di feature yang master atau main langsung ya. Gitu ya. Jadi kayak apapun langsung ngoding di sini terus. Nah, tapi kalau di pas kerja nanti kita nggak kayak gitu sih. Kecuali ada pakai ya nanti itu lebih advance sih. Tapi intinya kita nggak ngoding langsung ke master sebenarnya. Jadi contoh master ini adalah aplikasi awal kita gitu ya. Dan real kerjanya misalkan tolong dong bikinin website ini. Usernya bisa login, bisa register misalkan. Login register aja deh gitu. Nah, sebenarnya di kerja nanti itu biasanya dikerjain 2 orang gitu loh. Jadi mungkin yang satu ini yang develop ini, nanti dia bikin, nah ini ada namanya branch develop. Jadi kalau branch tuh kayak cabang ini. Jadi kan kalau kalian kan di master terus ya biasanya. Nanti bisa bikin branch lain. Misalnya contoh develop. Nah di develop ini nanti biasanya tuh dibagi lagi. Jadi kayak contoh tadi dia ngerjain login yang di fitur yang ini mungkin. Dan satu lagi ngerjain si register gitu. Dan itu tuh nggak saling tunggu gitu. Jadi dua-duanya bisa kerja bareng. Terus misalkan yang si fitur satu selesai nih, nanti dia nge-push bahasanya. Kalau kita kan commit push gitu ya. Nanti dia nge-push duluan nih ke sini.
Terus yang satunya mungkin belum selesai ya. Nah, pas dia selesai nanti dia nge-push juga dan 2 fitur ini nanti bergabung di sini. Dari sini nanti kalau udah selesai di develop nih kayak dites dulu gitu ya, kayak sukses enggak sih register sama loginnya. Kalau udah sukses nanti baru naik ke master. Gitu sih kalau nanti kalian pas kerja. Dan baru berasa kepake banget gitu kayak gitu. Saat kita udah kolaborasi atau kayak di satu folder atau satu repo, itu yang ngoding lebih dari 1 orang gitu. Contoh di timku aja tuh di satu repo tuh sampai 6 orang gitu yang ngoding. Jadi kalau nggak pakai Git, ya kebayang sih susahnya gitu. Atau kalau dipikirin secara manual tuh kayak tukeran-tukeran flash disk gitu loh, kayak ini aku udah ngerjain ini nanti tolong update ini gitu. Nah kalau pakai Git kita nggak perlu sih. Jadi versioning-nya atau kayak collaboration tools-nya ada di Git. Itu kalau penggunaannya nanti pas kerja. Nah kalau ini stage-nya ini kayaknya yang lebih relate ke kalian sih. Nah, jadi kalau si remote, siapa itu remote? Remote itu yang ada di GitHub ini nih. Ini namanya remote repository. Namanya juga remote ya, kayak cloud atau kayak yang versi online-nya lah. Ini kan foldernya folder online nih yang di 21 ok dengan alamat ini. Ini namanya remote repository gitu. Terus kalau lokal, nah lokal itu ada working directory, ada staging area, ada repository. Kalau working directory itu ya beneran ini mana viewscodeku. Nah ini working directory nih. Ini kan di folder kalian ada di mana nih? Kalau aku kan di user, Idrus, di desktop, Revoyu, VCS. Nah ini pokoknya working directory-nya ini. Jadi di local device kita doang gitu. Di staging itu apa? Staging itu adalah saat kita mau naikin changes-nya. Jadi nanti abis ini kita demo. Jadinya pas kita mau update changes atau kayak naikin itu namanya di staging atau saat kalian git add. Git add itu untuk staging. Nanti kalau udah di commit itu masuknya ke local repository atau kayak ini nih sebenarnya connect sama remote-nya gitu. Remote-nya yang mana? Remote-nya yang ini. Yang ini remote-nya. Yang lokalnya yang ini. Gitu. Jadi intinya itu pahamin kayak lokal sama remote-nya aja sih. Nah, jadi saat kalian selesai di lokal kan belum tentu di remote-nya kan belum dapat update ya. Karena kan ini online ya, sedangkan ini di laptop kita dong gitu loh. Gimana biar bisa ini update juga? Yaitu kita pakai git push. Jadi kita push ke remote biar yang di lokal kita nih ngupdate. Dan gitu pun sebaliknya, misalkan di remote-nya ada update, sedangkan di lokal kita belum update, ya kita tinggal pull namanya. Kalau pull tuh ngupdate yang lokal gitu. Kalau yang push itu ngupdate yang remote. Nah, kalau itu teorinya kan. Contoh ya, kayak ini. Ini kan remote repository-nya. Terus ini local repository-nya. Contoh misalkan aku update lagi nih. Di ininya aku tambahin H1 S1 gitu. Ini coba aku jalanin. Ini misalnya nih. Ini kan T1 nih. Dan ini kan ada T1 nih di sini nih, H1 T1 gitu ya. Tapi kita lihat kan kalau di remote pasti ini belum ada nih. Tuh dia baru sampai aku salah ini ya, salah repo. Aku pakai repo yang ini aja deh. Salah repo. Ini udah sama sih. Ini kok ini sih? Oh ini belum kupush, bentar. Ini kupush aja biar sama ya. Push. Kayaknya salah folder. Ya udahlah. Jadi intinya kita mau ngupdate yang ini H1 ini nih. Sedangkan di sini tuh belum ada. Di sini belum ada sama sekali. Jadi kan ini nggak ngupdate. Ya gimana caranya? Ingat ada git add commit. Oh aku belum add. Status. Remote mainframe coba. Ini kayaknya salah remote deh. 21 up 23 salam Idrus. 21 23 salam Idrus. Kok sama ya? Kok malah beda ya? Ya gitulah teman-teman. Jadi kadang juga ada error gitu ya. Sorry. Tapi kalau kita lihat di sini, oh beda orangnya. Nah ini yang aku push tadi. Nah ini juga kita bisa cek apa sih yang berubah dari remote kita gitu. Kalau ini, oh aku salah folder ini.
Sorry aku salah folder ini. Nah, harusnya yang ini. Astaga. Jadi 21. Nah, ini kan ya. Ini kan yang ada di lokal kita. Nah, yang lokal kita contoh ini udah banyak banget sih. Coba aku ganti yang simpel aja ya. Misalkan demo project ini ya. Ini aku atau logo deh. Logo ini aku ganti logo update. Kalau sekarang jalanin. Nah, logo update ada kan ya di sini ya. Logo update. Dan ini di lokalku doang gitu. Baru di lokal gitu. Tapi kita cek kalau di sini kan baru logo doang nih. Kalaupun ku refresh logo aja gitu. Nah, ini kan jadinya kayak cuman di lokal doang jalannya, sedangkan kita nanti butuh kode kita jalannya online kan. Makanya kita butuh nge-push ini ke online. Caranya gimana ya? Kayak itu tadi kita naikin ke staging dulu. Git add. Terus kalau udah kita naikin ke repositorinya. Misalkan kayak logo update gitu ya. Terus tinggal kita push git push in main. Nah, kalau udah update, kita cek sekarang. Tuh, dia udah ada update-nya. Jadi kalau pakai Git untuk konteksnya yang kalian ya, yaitu tadi pokoknya yang selama yang lokal ini harus sama dengan yang di remote ini gitu. Gitu sih. Jadi pas kita mau apapun update gitu, ya kita pasti akan nge-add commit push gitu sih. Misalkan kalian mau ngambil update dari sini bisa pakai pull, tapi kayaknya kalau pull nggak kepake sih kayaknya sih di mini course ini, karena kalian yang selalu ngupdate ini kan, kayak orang lain nggak bisa ngupdate repo kalian gitu. Jadi yang pasti pakai git add commit push terus sih. Tuh, tapi secara konsep ya ini sih. Jadi kita add commit push untuk ngupdate remote-nya. Terus kalau mau lokalnya mau update kayak remote ya pakai pull gitu sih. Tapi yang ini kayaknya nggak pakai. Jadi pakainya yang ini aja. Tuh. Terus mungkin itu aja sih. Nah, kalau untuk awal banget, aku nggak bahas setup ya, soalnya kelamaan kalau setup. Jadi kayak kita gimana sih biar konekin sih, kenapa ada git clone gitu ya, kenapa ada remote segala macam, itu tadi git clone itu semacam kayak kita pengen copy alamatnya ini nih, alamatnya si yang ini, yang folder ini 21.23 ini ke lokal kita. Git clone itu semacam copy foldernya sekaligus copy remote address-nya. Kalau kalian mau lihat remote tuh bisa pakai git remote min v. Ini nih, git remote min v, nanti dia kelihatan remote-nya apa, origin gitu. Jadi kalau misalkan udah ke copy, ya udah nanti dia udah tahu tuh bahwa si lokal repository ini atau kayak working directory ini connect-nya bakal ke remote ini gitu sih. Jadi apapun yang update di sini dia bakal connect-nya ke sini gitu. Gitu sih. Kalau yang masih bingung ya wajar banget sih, tapi yang penting bisa bener nge-clone, add, commit sama push-nya gitu. Bahkan yang sampai udah kerja pun masih bingung sama Git sih beberapa gitu. Karena emang agak apa ya agak jelimet gitu sih. Itu aja paling bonus dikit, kan nanti kalian ada ini ya, ada ganti ke ini nih, ada GitHub Pages namanya buat deploy gitu atau kayak bikin online gitu. Nanti bisa dari sini sih. Bisa di sini juga. Tapi kayaknya udah kebanyakan juga materi. Nanti deh mungkin di demo minggu depan pas sebelum ngedeploy. Nanti pokoknya bisa pakai yang GitHub Pages ini. Gitu sih, takutnya udah kebanyakan materi. Tapi ya itu sih, kalau dari saranku emang harus dicoba-coba sendiri sih, dan emang akan ketemu error-error dulu kalau pakai Git. Biar paham gitu sih, kayak ini ngapain sih, terus kayak branch tuh apa, kayak remote tuh apa gitu, terus kayak add commit push tuh ngapain gitu. Kalau cuman baca teori atau apa ya, nonton video atau diliatin tuh akan sangat susah sih. Jadi emang harus dicoba sendiri. Gitu. Nanti kalau ada error-error coba di Google atau coba ditanya-tanya gitu ya. Paling dari aku itu dulu sih Tiara untuk demo sessionnya. Gitu. Oh iya, masih ada ini sedikit tambahan. Nah, kalau untuk di advanced web development dan kebetulan untuk mini course ini kalian belum bisa coba, itu nanti kalian bisa banget lanjut untuk belajar JavaScript dan juga modern syntax yang dipakai untuk
pekerjaan sebagai front engineer, ya nanti wajib banget bisa ini. Terus juga kalau mau nyoba backend nanti belajar RESTful API, pakai Node, pakai Express gitu-gitu. Ini untuk JavaScript ya. Dan juga nanti kita belajar tuh tentang deployment sama server configuration. Dan yang nggak kalah penting yang terakhir itu data sama algoritma, apalagi yang udah jadi backend gitu sih. Nah, itu tentunya bakal kalian dapat di full stack program yang kayak dijelasin sama Tiara tadi gitu. Jadi kalau misalkan mau daftar bisa ke sini ya. Cara ngeklonnya kok pusing ya? Ini nih tinggal gini nih, git clone terus kamu copy yang ini, git clone terus copy ini gitu. Nanti langsung ke clone di folder yang kamu taruh sekarang gitu. Gitu aja. Kalau kan aku taruh di mana nih ku taruh di ini nih di folder FCSE. Nanti saat git clone nanti dia langsung ngebikinin folder gitu di lokalmu gitu. Nanti di sini dapat sama gitu sih. Ya, kalau dari aku itu aja. Mungkin bisa lanjut nanti di sesi Q&A ya. Thank you. Yes. Oke, sip. Thank you so much, Kak Idrus. Jadi buat teman-teman yang mungkin tadi punya banyak pertanyaan ya seputar software engineering-nya malam hari ini, boleh langsung aja di-drop di link Slido ya. Kita move on dulu nih ke pertanyaan teman-teman yang sudah terkumpul di link Slido. Sebentar, coba aku share. Kelihatan ya, teman-teman? Sip, kita coba jawab satu-satu dulu nih dari pertanyaan anonimus. Boleh nggak pakai framework seperti Bootstrap dan Laravel? Silakan nih, Kak Idrus. Ya, kalau untuk belajar sih aku saranin nggak usah gitu, karena framework itu kan sebenarnya untuk memudahkan, tapi sebenarnya di balik Bootstrap itu kan ya itu tadi JavaScript, CSS semuanya gitu loh. Nanti kalau langsung pakai framework nanti malah bingung saat mau ke custom-customnya gitu, karena di kerjaan aslinya tuh nggak sesimpel itu gitu. Kadang kita harus nge-customisasi atau kayak bahkan udah pakai Bootstrap pun kita masih harus agak nge-custom lah gitu sesuai dengan maunya user atau produk gitu. Jadi kalau kalian udah dari awal langsung pakai framework ya kelihatan lebih gampang, tapi nanti saat disuruh ngeganti-ganti gitu bingung sih karena fundamentalnya masih kurang oke gitu. Jadi untuk belajar aku saranin ya tetap pakai pure HTML, CSS, JavaScript sih. Dan untuk Laravel itu kan backend-nya itu juga sih. Nanti ya boleh pakai framework tapi make sure kuasain dulu bahasa pemrogramannya. Kalau Laravel kan pakai PHP ya. Nah, usahain kayak PHP-nya udah kuat juga gitu. Udah ngerti lah gitu. Kalaupun JavaScript misalnya pakai Express ya kuatin dulu JavaScript-nya gitu sih. Oke, sip. Thank you, Kak Idrus. Jadi buat teman-teman di sini nanti ketika pengerjaan coding project-nya usahakan menggunakan tadi ya HTML, CSS, dan juga JavaScript yang udah kalian pelajarin nih di fundamental course-nya. Karena sayang banget kalian udah belajar tipis-tipis gitu ya fundamentalnya, tapi kalian menggunakan framework untuk pengerjaan coding project-nya. Oke, semoga terjawab ya, Kak Anon. Kita lanjut dulu ke pertanyaan berikutnya. Ini ada dari UI UX. Oke. Bagaimana cara membuat portofolio yang berbeda agar menonjol? Sementara setiap dapat ide pasti aja ada orang lain yang sudah membuat serupa. Silakan nih Kak Idrus. Iya, kalaupun sama juga nggak apa-apa sih sebenarnya. Yang bikin menonjol itu adalah gimana kamu ngemasnya gitu sih. Nah terus juga kadang kan yang salah kaprah tuh ya portofolio tuh harus banyak gitu ya, kayak harus kalau menurutku portofolio tuh nggak usah banyak sih, bahkan cuma satu dong juga cukup. Tapi yang penting dalam gitu loh. Jadi kayak dibanding misalkan bikin 10 portofolio nih, tapi kayak to do app, weather app, atau kayak kalkulator app yang basic gitu atau kayak yang nggak dalam gitu. Tapi kayak contoh bandingin sama satu gitu, bikin mini Twitter misalnya atau kayak mini Instagram atau kayak mini YouTube. Itu menurutku lebih valuable sih dan lebih dilihat gitu. Dan itu yang namanya portofolio gitu. Jadi dari situ tergambarkan bahwa kamu udah pernah nyoba nih contoh kayak teknologi chatting atau kayak teknologi streaming gitu atau teknologi video gitu-gitu nggak tahu deh. Nah jadi intinya nggak perlu banyak dan caranya menonjol itu sih mendalam dan juga dijelasin gitu loh kayak misalkan bikin portofolio ini pakai teknologi apa aja, terus kamu bagian apanya, apakah ini personal ataukah grup project, terus kira-kira teknologi apa yang kamu pelajarin dari portofolio ini gitu. Dan lebih bagus lagi misalkan portofolionya emang align sama perusahaan yang kamu lamar. Contoh kamu bikin portofolionya pakai React gitu ya atau pakai
pakai pakai framework apa gitu yang emang dipakai atau teknologi apa yang dipakai perusahaan itu, yaitu otomatis akan menonjol banget sih. Kalau untuk ide sebenarnya nggak terlalu masalah sih dari perusahaan, kamu mau bikin apapun. Karena yang dilihat tuh kayak, oh ini anak misalkan pernah pakai ini di portofolionya yang ini, ya udah gitu. Itu udah membuktikan bahwa kita udah ada pengalaman gitu loh, ngulik-ngulik atau kayak ngoding pakai teknologi mereka gitu sih. Oke, sip. Thank you Kak Idrus. Semoga terjawab ya UI UX UU. Dan for information juga nih teman-teman, kalau di Full Stack Software Engineering programnya kita, tadi kan gunanya si experience mentor yang bantuin kalian ketika mengimplementasikan apa yang sudah kalian pelajari di kelas ke dalam sebuah project itu adalah yang tadi di-mention sebenarnya sama Kak Idrus, di mana kalian di make sure untuk project yang dikerjakan itu benar-benar deep dive gitu, nggak cuman sekedar oh ya udah deploy web gitu kan, nggak gitu, tapi benar-benar di istilahnya di make sure apa yang kalian showcase nanti yang di portofolio itu tadi sedip dan bisa ter-highlight juga skill set yang kalian milikin di bidang ini. Oke, sip. Kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya ya Kak. Ini ada dari, masih orang yang sama. Mau buat fake project tapi kurang pemahaman bisnis IT, tidak tahu problem mana yang sebaiknya saya selesaikan, belum ada pengalaman kerja juga. Oh ini kayaknya lebih ke arah curhat aja ya. Atau dari Kak Idrus ada yang mau kasih feedback nih Kak buat UI UX UU ini? Silahkan. Iya, justru itu sih, jadi nggak usah nggak usah terlalu ribet gitu. Kalau mau simpel pun kan nggak apa-apa gitu, ngambil project yang udah ada terus kamu bikin dengan dengan kamu tweak lah gitu, atau kayak amati tiru modifikasi gitu kan, nggak perlu kita bikin dari nol banget juga gitu. Yang penting kan ada pengalaman pernah pakai teknologi itu gitu loh, dan perusahaan juga kan aware gitu, oh ini anak belum pernah kerja sebelumnya, mereka pasti expect juga nggak yang gimana-gimana gitu. Mereka cuma expect, oh ini anak mau nge-explore aja gitu dan bisa dikembangin gitu sih. Jadi ya itu sih, ya nggak apa-apa gitu. Kalau dalam konteksnya fake project ini maksudnya ini ya ngambil dari project lain atau kayak gimana, ya nggak apa-apa. Jadi ide tuh bukan masalah sih sebenarnya, tapi kayak teknologi apa yang kamu pakai gitu loh, atau kayak seberapa dalam kamu nge-explore project-nya, itu sih yang penting sebenarnya. Mau bikin apapun nggak masalah. Oke, sip. Thank you Kak Idrus. Bisa dicatat ya tadi tips and tricksnya kalau mau bikin fake project juga boleh. Oke, kita ke pertanyaan yang lain. Ini dari Pranowo Subianto. Kenapa Python masih populer untuk backend? Padahal saya sering lihat meme yang menyindir Python itu lambat. Salam perubahan. Gimana nih Kak Idrus? Iya, biasanya ini balik lagi ke kelebihan programming language masing-masing ya, dan ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kalau Python masih populer karena dia kuat untuk data processing sih. Jadi misalkan perusahaan yang misalkan nih kayak yang statistik gitu, atau kayak yang ngandelin yang pokoknya data matematikanya banyak lah, itu biasanya masih banyak kok pakai Python. Karena dia sangat powerful gitu sih untuk ngolah data-data yang kayak gitu dibanding bahasa lain. Ya walaupun mungkin secara performa karena dia bukan language mesin gitu ya, kalau teman-teman tahu istilahnya. Jadi dia kalau masuk di level tuh high level language ya, itu ya otomatis performanya jadi lebih lambat dibanding yang backend bahasa backend yang lain gitu loh. Tapi biasanya orang pakai Python ya karena itu sih. Karena powerful untuk ngolah data yang berbasis angka-angka statistika gitu-gitu. Itu sih. Oke, sip. Semoga lebih clear ya. Kita lanjut dulu ke pertanyaan berikutnya. Ini ada dari Anonymous. Halo Kak, kira-kira ada nggak cara buat tambahin overlay seperti tanggal di website pakai HTML atau CSS? Silahkan. Overlay seperti tanggal. Aku kurang nggak sih maksudnya. Jadi maksudnya pas nampilin tanggal gitu ya, milih-milih tanggal gitu ya. Itu harusnya ada sih, tapi agak custom banget sih kalau misalkan mau pakai HTML CSS saja, tapi bisa sih harusnya. Ya bisa sih. Agak-agak nge-tweak dikit. Kira-kira kalau misalnya ada cara, kalau ada ditanya, apa nih? ya. Wah, kalau reference aku nggak tahu, tapi kalau di Google kayaknya ada. Tapi kalau ngoding sendiri ya susah juga aku ngejelasinnya. Banyak. Gitu. Oke, berarti bisa coba dicek aja di search engine gitu ya kayak caranya. Biasanya kalau Kak Idrus lagi nge-stuck gitu Kak, kalau buat perkodingan referensinya di mana sih Kak websitenya?
Tetap dari Google dulu, terus nanti biasanya banyak kayak ya ke Stack Overflow atau kayak baca dokumentasinya langsung sih gitu. Atau kayak di forum-forum sih kalau mau cepet. Atau ya pakai ChatGPT. Gitu. Biasanya dia ngarahin gitu sih. I see. Oke, buat Kak Anonymous, misal ternyata masih kesulitan setelah checking dan ngulik sendiri, itu boleh ya Kak ya, coba nanti ikutan di diskusi sorenya setiap jam 5 untuk dibantu juga sama teaching assistant. Oke, kita lanjut dulu ya ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Anonymous. Permisi Kak, untuk mini proyeknya apakah dikerjakan semua? Ini aku bantu jawab ya Kak Idrus ya. Jadi ya dikerjakan semua teman-teman, itu udah ada workflow-nya juga. Udah dikasih numbernya juga, step-stepnya juga, jadi langsung diikutin aja based on workflow yang sudah ada di brief. Jadi make sure juga tadi kalian kalau bisa nggak usah pakai framework, jadi kalian benar-benar pergunakan pembelajaran selama 2 minggu gitu ya, terkait HTML, CS, dan juga JavaScript-nya minggu depan gitu. Oke, semoga clear ya Kak Anon. Kita lanjut dulu ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Amalia. Tadi kalau nggak salah udah ter-highlight juga ya Kak ya, cara nge-clone dari GitHub ke VS Code-nya gimana. Itu mau coba dijelasin singkat lagi Kak atau udah bisa move on aja? Gimana ya? Kalau ke clone kayak biasa sih sebenarnya. Git spasi clone terus alamat yang di reponya gitu. Mungkin boleh dicoba aja gitu. Kalaupun bingung tinggal Google gitu loh. Kayak how to clone atau kayak cara clone GitHub ke ini gitu. Nanti harusnya udah ada dikasih contoh-contoh sampel code-nya gitu sih. Oke, nanti bisa di rewind juga ya Kak ya. Tadi kalau nggak salah juga udah dijelasin sama Kak Idrus. Kita move on dulu ke pertanyaan berikutnya. Cara nge-set VS biar runningnya di Chrome gimana ya Kak? Soalnya aku run di Microsoft Edge. Silakan nih Kak. Iya. Ini berarti ini default browsernya sih. Default browsernya kalau nggak settingan di VS Code default browsernya gitu. Pokoknya ada ngaruh, ini kayaknya ada di bahasa lo kayak gitu ya. Pokoknya ngaruh dari default browsernya sih. Nanti coba-coba ketik di VS Code-nya atau kayak ketik di Google harusnya diarahin sih kayak how to set default browser in VS Code misalnya. Atau kayak dari, nggak tahu ya, dari device-mu emang Microsoft Edge ya default browsernya ya. Coba dicek juga gitu. Itu sih. Oke, sip. Jadi bisa di-checking dulu tadi ya default browsernya, terus nanti di-connect-in langsung ke si Google Chrome-nya juga. Kita move on dulu ya teman-teman. Kalau misalnya masih ada follow-up questions dari Amalia, boleh tuliskan lagi di slide ya. Ini ada dari Darius. Kak, kalau belajar untuk siap menjadi seorang software engineer makan waktu berapa lama sih Kak? Karena aku masih tidak tahu 100% tentang program. Gimana nih, based on Kak Idrus yang mungkin juga seorang career switcher ya Kak ya, boleh di-share. Thank you Kak. Ya, kalau untuk full stack ya kayak di Review sih sebenarnya udah paling ideal sih 6 bulan. Tapi pun itu full time sih kalau menurutku. Kalau yang full time banget itu 6 bulan biasanya. Tapi kalau kalian cuman pengen ke satu stack kayak aku dulu, aku 3 bulan cukup sih. Tapi emang benar-benar intens ya, maksudnya tiap hari ngoding gitu, tiap hari kayak belajar gitu. Itu biasanya 3 bulan cukup sih. Dan emang harus diarahin sama mentor gitu, atau kayak ada mentornya. Kalau di bootcamp kan ada mentornya gitu. Itu sangat beda kalau kita belajar sendiri. Kan belajar sendiri juga kadang males juga ya, kadang nggak disiplin gitu, atau kadang kalau error juga udah stuck, langsung berhenti belajarnya gitu sih. Jadi kalau ditanya berapa lama waktu ya tergantung resource kamu ya, siapa Darius gitu. Misalkan kamu di bootcamp ya biasanya harus sesuai dengan timeline mereka sih gitu, structure gitu. Tapi kalau misalkan self pace ya itu harus diatur sendiri sih, dan nentuin berapa lamanya ya dari itu tadi sih. Kayak misalkan kamu mau jadi front end kan harus belajar HTML, CSS, terus kayak nanti belajar konsep-konsepnya juga, belajar framework-nya, itu bisa dihitung sih sebenarnya. Cuman ya itu harusnya lebih lama sih kalau yang self pace gitu. Oke, sip. Thank you Kak Idrus. Mungkin mau nambahin sedikit ya terkait pertanyaannya Kak Darius ini. Jadi agree banget sama Kak Idrus. Buat Kak Darius yang di sini mungkin masih 100% nggak paham gitu ya tentang program atau software engineering sebelumnya, nggak masalah banget karena di full stack software engineering programnya Review tadi benar-benar kurikulumnya ini beginner ya, bisa kalian ikutin dari nol gitu belajar barengnya. Karena tadi lagi-lagi kurikulumnya juga di-create sama para expert industry yang tahu sebenarnya kebutuhan seorang qualified talent
teman-teman tuh di bidang ini tuh seperti apa sih gitu ya, dimana mereka kebanyakan juga kan ada yang mungkin career teacher ataupun fresh grad tapi beda jurusan bukan dari IT gitu ya teman-teman, jadi bisa banget belajar dari sana bareng sama Revoyu. Terus tadi agree juga sama Kak Idrus pentingnya punya mentor sih teman-teman, jadi ketika kalian nge-stuck gitu kan, terus bisa dapatlah two-way communications-nya gitu ya, dengan ya itu tadi join ke fase programnya Revoyu. Dan juga udah ada street timeline, jadi kalau di kita kalian itu udah bisa banget untuk mulai mengaksesi karir di setelah 6 bulan menyelesaikan Revoyu course gitu. Nanti di 3 bulan terakhir buat kayak Darius dan juga mungkin teman-teman yang mau job seeking gitu ya di bidang ini, itu nanti di 3 bulan terakhir akan ada yang namanya Revoyu Next tadi ya, kalau dari di video itu nanti dapat career support training juga, bakal dibantuin banget dari segi job seeking prosesnya dari A sampai Z sama career mentor yang memang udah berpengalaman di bidang recruiter. Semoga terjawab ya Kak ya, kalau masih ada follow up questions boleh lagi dituliskan di slide dulu. Kita move on dulu ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Evan. Saya pernah belajar sedikit tentang front end, back end, data science, dan banyak lah ini. Namun belum ketemu sama kalian dan fokusnya. Caranya gimana nih Kak? Silahkan. Kalau kalian sama fokus sebenarnya apa ya? Ya naturally sih sebenarnya. Aku dulu juga belajar untuk software engineer kan kayak ini juga nih, belajar HTML, CSS, terus belajar front end, back end, belajar yang lain gitu. Nah, nanti kalau udah makin dalam tuh mulai berasa sih. Mungkin kalau untuk yang basic ngerasa belum ketemu ya, tapi kayak udah mulai masuk in depth tuh berasa tuh kayak, oh aku kayaknya mau ngedalamin ini aja deh, atau kayak ternyata contoh aku kayak kurang suka bagian nge-layouting gitu-gitu. Nah itu apa ya, agak ngaruh gitu untuk nge-explore lebih dalam di bagian front end. Jadi aku lebih suka ke back end gitu. Nah mungkin kamu juga kayak gitu, kalau misalkan masih belum ketemu, ya tadi coba explore lebih dalam dan agak advance gitu. Biasanya tuh udah kelihatan sih, atau kayak coba lihat strength atau kayak mungkin juga agak realistis, mungkin lihat dari opportunity juga yang kira-kira yang bisa menunjangmu gimana gitu sih kalau dari aku. Tapi kalau dari kemarin emang dari apa ya, lebih ke kenyamananku sih, dan kebetulan juga dari opportunity nyambung gitu. Gitu. Oke, sip. Thank you. Semoga clear ya, Evan. Kalau masih ada follow-up questions, boleh dituliskan kembali di slide. Kita masuk ini di pertanyaan terakhir, ada dari Anonymous, to create a website of the school profile. Itu maksudnya apakah kita menggunakan info sekolah kita saat ini atau hanya karangan saja? Ini aku bantu jawab ya, Kak Idrus. Jadi sebenarnya website yang kalian bikin itu dibebasin ya, kontennya mau isinya seperti apa, yang penting tadi sesuai sama section-section yang sudah ada juga di briefnya ataupun di mockup gitu. Jadi mungkin dari Kak Idrus boleh nih Kak di-share juga tips and tricksnya kalau ngerjain si coding project-nya nanti. Silahkan. Tadi udah aku spill banyak sih. Jadi coba nanti kalau saranku ya tetap dibaca itu ya, workflow-nya pelan-pelan satu-satu gitu, dan make sure semuanya terpenuhi gitu. Dan ini juga latihan nanti buat kalian kerja sih. Jadi nanti kita kerja tuh persis kayak gitu sih. Kita dikasih kayak mockup, terus dikasih requirement gitu. Nanti tolong buat ini ya, misalnya kayak tombol login-nya, misalkan kayak usernya bisa register gitu. Nanti kalian baca pelan-pelan dan make sure semua fiturnya terdeliver gitu ya. Nah itu tadi, jadi ya coba kalau tipsnya itu aja sih sebenarnya, dibaca pelan-pelan ini dan make sure semua fiturnya jalan, dan nanti dibikin rapih ya, itu sih. Oke, sip. Thank you, Kak Idrus. Coba kita cek dulu apakah masih ada pertanyaan yang masuk. Ini aku hitung mundur ya, teman-teman. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kayaknya sudah tidak ada lagi pertanyaan. Mungkin dari Kak Idrus boleh nih Kak disampaikan dulu closing statement-nya. Silahkan. Ya kalau aku dari aku sih ngingetin aja sih, dan sejauh ini kan juga keren nih udah nyampe seminggu, kalian ini bisa jadi tanda-tanda kalian suka software engineer, dan juga salah satu jalannya ya ke depannya gitu loh. Nah cuman aku ingetin aja, kayaknya ada teman-teman yang komen juga kayak gitu, kayak software engineer tuh kalau bisa aku ibaratin kayak nge-gym gitu sih. Kita kayak nggak bisa apa ya, kalau kalian nge-gym 20 jam sehari, yang ada kan bukan berotot ya, tapi kayak apa ya, malah jadi capek gitu, dan besoknya malah nggak nge-gym lagi, kayak gitu juga kayak ngoding gitu loh. Jadi emang harus butuh proses, dan
kalau misalkan lagi capek ya mungkin break dulu gitu loh, kayak, harus pahamin bentar, pelan-pelan gitu atau kayak mau ngulang ya ulang gitu. Tapi kalau lagi pusing ya stop dulu gitu. Dan emang butuh proses sih dan juga butuh teman seperjuangan dan mentor gitu. Jadi kalau misalkan ini kan rame nih ya dan kelihatan siapa yang aktif. Coba iseng-iseng juga kayak kenalan, terus kayak bikin grup belajar gitu. Dan itu yang membantuku dulu pas awal belajar IT sih. Jadi kalau nggak ada teman nggak kebayang sih dulu tuh kayak nggak kenal sama nggak coba SKSD sama mentornya atau kayak aktif nanya itu akan sangat lama sih aku dulu dan kayak error-error yang menurutku susah ternyata bagi mereka tuh kayak simple gitu loh. Gitu sih. Jadi ya keep going aja. Oke, sip. Terima kasih banyak Kak Idrus untuk ilmunya di sesi malam hari ini. Sampai ketemu lagi ya Kak di sesi-sesi berikutnya. Saya thank you ya teman-teman Kak Idrus. Bye-bye Kak. Ya, thank you. Thank you. Oke teman-teman, tadi aku setuju banget sama Kak Idrus ya. Untuk kalian sudah ada di fundamental course, ini udah ada juga kalian ketemu sama teman-teman seperjuangan gitu ya. Belajar tentang software engineering, terus juga udah ada teaching assistant yang akan bantuin kalian setiap sore gitu ya, jam 5. Kalian langsung aja nih pergunakan fasilitas yang kami sediakan di fundamental course-nya. Tapi buat teman-teman yang mungkin mau mendalami gitu ya, istilahnya pembelajaran di bidang software engineering itu boleh banget dengan join ke Full Software Engineering Program Revoyu. Karena apa? Pembelajaran yang kalian dapatkan selama 2 minggu ini itu benar-benar nggak ada 1%-nya sih teman-teman dari Full Stack Software Engineering Programnya kami gitu. Jadi buat kalian yang mau masuk karir wajib banget untuk continue learning kalian di Full Stack programnya. Oke, kita masuk ke bahasan terakhir, yaitu tentang tugas. Yeay! Siapa yang udah excited untuk mau ngerjain tugas-tugasnya teman-teman? Nah, ini aku coba spill lagi ya terkait tugas yang wajib kalian kerjakan. Jadi tugasnya ini ada 2 jenis. Jadi selama 2 minggu fundamental course ini kalian hanya mengerjakan 2 jenis tugas ini ya teman-teman. Yang pertama adalah logical dan basic coding test. Ini merupakan soal pilihan ganda ya, sebanyak 25. Nanti kalian bisa mengerjakan soalnya ini terkait logical ability dan juga basic coding. Jadi buat teman-teman di sini yang pengen tahu skillnya terkait software engineering udah se-improve apa sih setelah ngikutin software engineering, langsung aja nih kerjain tugas yang pertama ya, yang logical dan basic coding. Terus lanjut, itu ada tugas kedua adalah coding project yang kalian udah tadi sempat didemoin juga sama Kak Idrus ya. Dan juga mungkin udah beberapa teman-teman di sini ngelihat juga briefnya. Itu adalah tugas praktikal ya buat kalian menambah skill software engineering. Jadi kalian bukan cuman ngedengerin aja gitu ya tentang HTML, CS, dan juga JS gitu ya di fundamental course, tapi juga bisa mengimplementasikannya ke dalam sebuah project nih teman-teman. Nah, untuk kedua tugas ini aksesnya akan dibuka malam hari ini, teman-teman. Tapi aku sarankan kalian mengerjakan terlebih dahulu yang logical dan basic coding-nya ya. Kenapa? Karena yang coding project-nya ini kan kalian JS-nya atau JavaScript-nya masih baru akan diajarkan itu di minggu kedua, di hari Senin minggu depan gitu ya. Jadi instead of kalian setengah-setengah, mendingan aku saja selesaikan dulu yang logical dan basic coding-nya. Nanti kalau udah tersubmit, baru deh kalian udah bisa focusing ke coding project-nya juga. Gitu. Terus kalian wajib banget untuk mengerjakan seluruh tugas ini, yang 2 tugas ini ya, untuk mendapatkan e-sertifikat digitalnya, dan wajib hadir setiap harinya. Karena kalau misalnya kalian hadir setiap hari, otomatis kalian akan lebih dipermudah juga gitu ya ketika pengerjaannya, karena kalian udah tahu gitu, oh ini cara ngerjainnya ini dan sebagainya gitu. Karena basically selama yang kalian pelajari di fundamental course ini akan keluar teman-teman di tugasnya nanti gitu ya. Dan kalian juga wajib untuk mengisi link presensi yang kami bagikan setiap harinya ya teman-teman, karena kita juga akan mencek gitu ya kehadiran kalian apakah sudah memenuhi standar dari yang Revoyu tentukan gitu, untuk menjadi pertimbangan juga apakah e-sertifikatnya ini akan kami bagikan ke kalian atau tidak gitu. Terus jawaban dari kedua tugas ini tidak akan kami bagikan, deadline-nya sendiri untuk kedua tugas ini sama-sama di hari Kamis minggu kedua jam 12 malam. Berarti ada di tanggal 31 Agustus ya, jam 12 malam. Oke? Sip, clear ya teman-teman. Terus next, kalau misalnya Kak udah ngerjain seluruh tugasnya gitu kan, emang dapat benefit apa aja sih selain tadi ya bisa ngukur kemampuan di bidang ini sudah sejauh mana peningkatannya, terus dapat mini portfolio dan juga e-sertif, kalian bisa mendapatkan 2 benefit lainnya, yaitu adalah opportunity untuk dapat yang namanya Accelerate Track. Jadi Accelerate Track ini adalah golden ticketnya ya kalau misalnya ada di Indonesian Idol gitu. Karena kalau mau ngikutin Full Stack Software Engineering programnya Revoyu, itu kan kalian akan melewati serangkaian admission test nih. Tapi kalau dapat Accelerate Track, kalian bisa melewati atau men-skip beberapa tahapan admisi tersebut untuk akhirnya cuma tinggal
tinggal satu langkah lagi, yaitu hanya video call aja bareng sama tim admission Revoyu untuk make sure apakah ternyata full stack software engineering program kita ini cocok dengan career goals kalian ataupun aspirations kalian ke depannya gitu. Semisal ternyata cocok, alhamdulillah gitu ya bisa dilanjutkan. Tapi kalau misalnya pun ternyata nggak cocok, nggak masalah juga karena kalian nggak keluar biaya apapun ya teman-teman untuk mengikuti admission proses dan juga tadi konsul bareng sama admisinya Revoyu. Dan teman-teman, semisalnya kalian dapat accelerate track, benefit lainnya selain tadi bisa ngasih beberapa tahapan admisi, kalian juga bisa dapat yang namanya beasiswa senilai 3 juta rupiah. Jadi kalian selain udah tadi dapat cuma tinggal video call aja, nanti kalau misalnya udah dinyatakan lulus gitu ya, itu kalian bisa dapat benefit beasiswa senilai 3 juta rupiah. For information, kalau kalian daftar sekarang itu kan dari total tuition fee dipotong 5 juta. Nanti kalau misalnya ternyata kalian dapat accelerate track, itu dipotong lagi 3 juta teman-teman. Jadi benar-benar menarik banget ya. Jadi langsung aja daftar sekarang juga di link yang sudah tertera di pin message YouTube. Terus teman-teman, kalau misalnya nanti kalian udah dapetin sertifikatnya, amin gitu ya, kalian bisa banget untuk join social media competitions dan memenangkan eksklusif Revoyu merchandise, di mana kalian bisa nge-showcase nih, apa aja sih story gitu ya, atau insight-insight yang kalian dapetin selama di fundamental course-nya. Nanti kalian bisa istilahnya enhance personal branding kalian di social media, terus juga bisa nge-showcase gitu ya, skill set yang udah kalian milikin selama 2 minggu ini, improvementnya sejauh mana, juga tadi bisa bernetwork gitu ya dengan para instructor, kalian bisa connect dengan LinkedIn-nya mereka juga, dan bisa istilahnya bergabung di Revoyu Fundamental Course Community. Nah, buat minggu depan gitu ya teman-teman, jangan sampai nggak hadir karena lagi-lagi tadi kehadiran ini sangat mempengaruhi pemberian e-sertifnya atau tidak ya buat kalian. Misalnya kalian memang ternyata lulus nih dari tugas-tugas yang diberikan. Nantinya di minggu kedua itu akan ada lecture tentang JavaScript, teman-teman. Jadi kalian wajib banget untuk hadir karena di coding project-nya nanti juga akan ada penggunaan JavaScript ya. Jadi kalian bisa banget untuk dapetin ilmunya di minggu kedua. Terus lagi-lagi kita akan ada recap, jadi buat teman-teman yang mungkin ketika lagi belajar JavaScript ngebul gitu ya, nggak bisa catch up dan sebagainya, nggak perlu worry karena nanti ada recap session, terus nanti juga akan ada demo, dan juga yang menarik nanti ada beberapa proyekan teman-teman yang terpilih secara beruntung gitu ya, itu akan di-review langsung nih sama para speakers yang akan nanti hadir gitu. Jadi kalian wajib banget untuk make sure participate juga ya buat ikutan, mungkin mudah-mudahan bisa di-review. Terus nanti di akhir akan ada Ask Admission Anything bareng sama timnya Revoyu buat tahu tips and tricksnya lulus di admission prosesnya Revoyu, terus juga mungkin gimana cara akselerasi karir di bidang software engineering ini. Semoga clear ya teman-teman, jadi jangan sampai kalian skip nggak datang di minggu kedua, oke? Aku tekankan ya teman-teman. Terus sekiranya dari aku itu aja, jadi buat teman-teman di sini yang mungkin udah tertarik banget untuk berkarir di bidang software engineering, langsung aja gabung ke Revoyu Full Stack Software Engineering Program Revoyu. Kenapa? Karena lagi-lagi ya tadi kurikulumnya beginner friendly, terus kalian juga nggak dipungut biaya apapun nih untuk ikut admission prosesnya dan bisa dapat konsultasi gratis dulu sama admission timnya, jadi risk free. Terus yang ketiga, kalian juga istilahnya benar-benar bisa dapetin mentor dan juga temen sejawat gitu ya, yang juga istilahnya nantinya bakal nge-boost motivation sekalian untuk punya career yang lebih baik ke depannya gitu. Karena career opportunity ini bisa didapetin itu dengan networking yang berharga, which is kalau misalnya join di Full Stack Software Engineering Program Revoyu, itu networkingnya benar-benar terbentuk banget, bukan cuma sama teman gitu ya, tapi juga sama instructors-nya, sama professionals yang udah bertahun-tahun bekerja di bidang ini teman-teman. Dan banyak banget juga student Revoyu gitu ya yang dapat opportunity job itu justru dari si instructors-nya yang ngajarin mereka, karena mereka tahu ya sehari-harinya orang ini tuh tipikalnya memang ternyata bagus gitu ya. Jadi buat teman-teman di sini langsung aja daftar sekarang juga di link yang sudah tertera di layar kaca ini teman-teman. Dan juga ada di pin message. Jadi sampai ketemu juga di Full Stack Software Engineering Program Revoyu ya teman-teman. See you.